Menghadapi kata-kata lurus Zhang Sangjun, ekspresi Xiao Hong tetap tidak berubah. Ia menatap Zhang Sangjun dengan tatapan dingin yang dipenuhi niat membasmi yang tak berujung. Pijakan tidak diberikan sebagai amal, melainkan diperoleh melalui pertempuran. Jika dunia tidak memberiku pijakan, maka aku, Xiao Hong, pasti akan menghancurkan langit dan bumi, kata Xiao Hong dengan nada yang dalam dan dingin. Tanpa berkata sepatah kata pun, Xiao Hong, sambil membawa pedang besar berbentuk jangkar, menyerbu langsung ke arah Zhang Sangjun, mengangkat pedang besar itu tinggi-tinggi dan menghantamkannya ke kepala Zhang Sangjun. Zhang Sangjun sudah sedikit memahami kekuatan pedang raksasa aneh di tangan Xiao Hong. Menghadapi serangan secepat kilat Xiao Hong, Zhang Sangjun, yang memiliki kekuatan pengendalian jiwa tingkat ketiga, tak berani lengah sedikit pun. Dengan sekali kibasan tinjunya, cahaya 7 warna bersinar dari ujung tinjunya. Dengan dorongan tinjunya ke depan, pita-pita energi berwarna yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapan Zhang Sangjun, saling terjalin seperti jaring laba-laba untuk membentuk jaring energi pertahanan tingkat pengendalian jiwa 3. Hampir seketika jaring pertahanan 7 warna itu terbentuk, Xiao Hong menghantamkan pedang besar berbentuk jangkar, yang dipegangnya erat dengan kedua tangan, dengan keras ke jaring tersebut. Seketika, sebuah kekuatan tumbukan yang kuat dan dahsyat melesat keluar, seketika melenyapkan semua meteorit di sekitarnya. Star Lion di bawah kaki Zhang Sangjun bergetar hebat, dan beberapa bagian pelindungnya robek dari lambung kapal akibat kekuatan tumbukan yang dahsyat. Zhang Sangjun, yang berada di balik jaring pelindung 7 warna, juga dapat dengan jelas merasakan betapa dahsyatnya kekuatan ini. Jelas bahwa kekuatan tempur Xiao Hong hampir mendekati level kelima pengendalian jiwa saat ini. Ditambah dengan pedang raksasa jangkar yang tampaknya mampu menghancurkan segalanya, kekuatan tempurnya bahkan lebih dahsyat. Saat menemukan ini, Zhang Sangjun merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Tanpa memberi Zhang Sangjun banyak waktu untuk berpikir, Xiao Hong tanpa ekspresi mengangkat pedang besar berbentuk jangkar itu sekali lagi dan menghantamkannya dengan keras ke jaring pertahanan 7 warna, melepaskan gelombang kekuatan dahsyat. Singa bintang hancur total oleh kekuatan ini. Zhang Sangjun sendiri merasakan lengannya mulai mati rasa, dan beberapa pita energi bahkan putus. Di sisi lain, Xiao Hong masih menunjukkan semangat pantang menyerahnya, melirik Zhang Sangjun dengan dingin sebelum menggenggam pedang besarnya dan melepaskan rentetan tebasan menangui buta ke jaring pertahanan 7 warna. Tak ada alasan atau maksud di baliknya, ia bagaikan binatang buas yang mengamuk. Engah, setelah membombardirnya lebih dari selusin kali, Zhang Sangjun akhirnya tak mampu bertahan lagi. Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya, mengembun menjadi bola-bola darah yang mengambang satu demi satu di kehampaan. Singa bintang di bawah kakiku hancur total, tinggal kerangka, dan jaring pertahanan 7 warna telah terkoyak-koyak. Mati, Xiao Hong mengangkat pedang besarnya yang berbentuk jangkar sekali lagi. Ia mengayunkannya dengan keras, menghancurkan jaring pertahanan 7 warna itu. Menghadapi kegilaan Xiao Hong, Zhang Sangjun merasakan ketakutan yang dibawa oleh kematian. Menghadapi pedang jangkar raksasa yang membelah di depannya, Zhang Sangjun hanya bisa mengepalkan tinjunya erat-erat, dengan pita energi 7 warna melilit tinjunya, dan dengan kuat menghantamkannya ke pedang jangkar raksasa itu. Detik berikutnya, ledakan dahsyat kembali terpancar dari tinju Zhang Sangjun, gelombang kejut yang dahsyat menghancurkan singa bintang di bawah kakinya berkeping-keping. Seragam komandan Zhang Sangjun terkoyak, dan darah kembali mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat ini, di tengah getaran hebat, Zhang Sangjun merasakan lengannya mulai mati rasa. Aura yang dibentuk oleh pedang raksasa berbentuk jangkar itu memberi Zhang Sangjun perasaan paling nyata bahwa pedang itu sama sekali bukan milik dunia ini. Tanpa memberi Zhang Sangjun banyak waktu untuk berpikir, pedang besar Xiao Hong, pedang berbentuk jangkar, menebas dengan keras ke arah Zhang Sangjun sekali lagi. Kali ini, Zhang Sangjun mencoba menghentikan mereka, tetapi ia sudah agak tak berdaya. Pedang besar berbentuk jangkar itu menghantam bahu Zhang Sangjun dengan keras, membuatnya terlempar jauh. Meskipun memiliki kekuatan seorang ahli pengendalian jiwa tingkat 3, pipi kiri Zhang Sangjun dan bahkan kulit di bahunya masih terkoyak, dan darah perlahan mengalir di kehampaan. Zhang Sangjun sendiri merasakan penglihatannya kabur, dan pipi kiri serta bahu kirinya terasa terbakar. Tanpa memberi Zhang Sangjun waktu untuk menyesuaikan diri, Xiao Hong melesat dan muncul di hadapan Zhang Sangjun lagi, mengayunkan pedang besar berbentuk jangkar itu dengan kuat ke perut Zhang Sangjun, seketika merobek daging Zhang Sangjun dan membuatnya terpental. Dengan kekacauan total di distrik militer timur, aliansi lain menjadi sangat mudah mendapatkan informasi intelijen. Namun, ketika mereka mendeteksi gambar di sistem bintang Merian, semua orang di aliansi terkejut. Di tata bintang Merian yang luas,
banyak sekali fasilitas militer yang hancur dan menjadi rerundewa. Di tengah kehampaan yang hancur, Xiao Hong, menghunus pedang raksasa berjanggut, menebas Zhang Sangjun berulang kali. Setelah beberapa putaran, Zhang Sangjun tak lagi dikenali sebagai manusia. Jika bukan karena energi biru yang terpancar dari darahnya dan satu-satunya tanda pangkat komandan yang pangkemping, akan sulit untuk mengatakan bahwa itu adalah Zhang Sangjun sendiri. Sang jenderal memberi kesan bagaikan mangsa yang dicabik-cabik oleh binatang buas dalam keadaan marah. Kenyataan bahwa Panglima tertinggi daerah militer timur dibasmi secara brutal oleh Xiao Hong membuat Uni Apenini dan Uni Berba baru merinding. Hampir semua orang membuka mulut sedikit dan mata mereka sedikit terbelalak, menyaksikan semua yang terjadi di layar. Seluruh Tiger Universe tampak menjadi sangat sunyi saat ini. Sobich, yang sedang panik berusaha melarikan diri melewati sistem bintang Merian, melihat pemandangan di layar. Wajahnya membeku ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar, dan ia merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Xiao Hong, yang sangat marah, tidak peduli apakah ada yang melihat atau tidak. Ia hanya tahu cara memegang pedang besar berbentuk jangkar itu dan menyiksa Zhang Sangjun sampai mati. Setelah lebih dari 30 tebasan pedang, Zhang Sangjun bukan lagi manusia, tubuhnya tercabik-cabik. Tepat saat Xiao Hong mengangkat pedang besar berbentuk jangkar itu sekali lagi, gumpalan energi biru perlahan terbentuk di tubuh Zhang Sangjun yang mengerikan. Faktanya, kelompok pengendali kekuatan semacam ini hanya dapat terbentuk ketika Xiao Hong membasmi seseorang dengan tangannya sendiri, dan kemudian Xiao Hong menyerapnya. Namun, saat Xiao Hong menyerap kelompok pengendali kekuatan level 3 pengendalian jiwa ke dalam tubuhnya, Xiao Hong, yang kekuatan tempurnya sementara mencapai level 5 pengendalian jiwa, tiba-tiba merasakan tubuhnya mulai meledak. Pengendalian kekuatan aslinya telah sepenuhnya habis, dan ia tampaknya tidak mampu mengendalikan pengendalian kekuatan yang telah diserapnya. Cahaya biru yang mengelilinginya mulai menjadi tidak teratur. Efek samping devouring tampaknya sudah mulai terlihat. Xiao Hong tiba-tiba melolong kesakitan. Kemudian, kekuatan yang diserapnya hancur berkeping-keping, memberi kesan bahwa sebuah bom lubang hitam ajaib super telah meledak. Gelombang kejut biru tua itu langsung menyebar ke seluruh tata bintang, kekuatannya tidak kalah dari serangan berkekuatan penuh monster penunggang langit. Kemanapun gelombang kejut itu lewat, semuanya hancur. Planet Merian yang sebelumnya utuh langsung hancur lebur akibat benturan tersebut. Saubik, yang telah mencapai tepi sistem bintang Merian, sepenuhnya ditelan dan dihancurkan oleh gelombang kejut biru sebelum ia sempat bereaksi terhadap apa yang terjadi. Ia benar-benar musnah, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Di pusat ledakan, Xiao Hong merasa sangat lemah. Gelombang kejut yang dahsyat dari ledakan itu telah menciptakan celah spasial yang terdistorsi seperti lubang cacing di depannya, yang menyedotnya sebelum ia sempat melawan. Yang bisa dilakukan Xiao Hong hanyalah menarik pedang raksasa berbentuk jangkar itu tepat waktu dan membentuk lapisan es tebal berusia 10.000 tahun di tubuhnya untuk melindungi dirinya. Lalu, Xiao Hong kehilangan kesadaran sepenuhnya. Beberapa menit berlalu sebelum gelombang kejut biru tua itu menghilang. Seluruh sistem bintang Merian lenyap sepenuhnya. Bintang, planet, pelabuhan antariksa, puing-puing armada semuanya lenyap, meninggalkan zona mati, ruang tanpa keberadaan apapun. Pemandangan seperti itu benar-benar membuat bulu kuduk merinding semua orang. Pertanyaan lainnya adalah, di mana Xiao Hong? Apakah mereka hancur lebur dan mati total akibat ledakan dahsyat itu? Tak seorang pun berani mengklaim demikian. Entah mereka lolos hidup-hidup atau tidak, tak seorang pun yakin. Lagi pula, ledakan tadi terlalu cepat dan dahsyat, bahkan seorang Soul Master pun tak akan mampu menahannya. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, Xiao Hong telah hilang sama sekali, menghilang tanpa jejak. Berbagai aliansi dibiarkan dalam keadaan kebingungan. Aliansi Merah dan Aliansi Apenini, khususnya, dua kekuatan yang memiliki hubungan dekat dengan Xiao Hong, agak bingung. Adapun Heitinga sendiri, melihat sistem bintang Merian yang telah hancur total dan 4 daerah bintang timur yang hancur, wajahnya berubah pucat pasi, dan mustahil untuk menggambarkan ekspresi macam apa yang dia alami. Pukulan telak terhadap distrik militer timur tak pelak lagi membawa kerugian yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi kerajaan Sangbang Zenyi. Kerugian tersebut sungguh tak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh, dan sistem komando distrik militer timur pun lumpuh total. Yang lebih penting, apakah Xiao Hong masih hidup atau sudah mati tidak diketahui. Apakah dia sudah mati tidak ada yang berani memastikannya. Apakah dia masih hidup lalu di mana Xiao Hong? Yang mulia, tidak ada tanda-tanda kehidupan di sistem bintang Merian. Tepat saat itu, Zeko tiba-tiba melapor kepada Heitinga, wajahnya juga kosong.
Bahkan sekarang, dia tidak tahu harus berbuat apa. Seluruh ruang konferensi berubah menjadi senyap pada saat itu. Segera pindahkan 200.000 pasukan elit dari wilayah militer tengah dan utara serta wilayah militer utara ke wilayah militer timur untuk membentuk sistem komando sementara. Mengenai Xiao Hong, kita bahas nanti. Hai Tingjia berpikir lama sebelum memberikan perintah ini. Tentu saja, ini juga sesuatu yang perlu segera dilakukan saat ini. Adapun Uni Berbabaru dan Uni Apen ini, mereka benar-benar hilang. Armada pencarian dan penyelamatan skala besar terjebak dalam dilema melanjutkan pencarian Xiao Hong bukanlah pilihan, begitu pula menghentikan pencarian. Para Lord Aeronia yang tersebar di seluruh dunia dipenuhi kecemasan. Namun, mereka sangat yakin bahwa Xiao Hong masih hidup. Mereka berharap demikian, jika tidak, harapan kebangkitan Kekaisaran Lord Aeron akan hancur total. Setengah tahun berlalu dengan cepat, dan tidak ada kabar sedikit pun tentang Xiao Hong, seolah-olah dia benar-benar menghilang dari dunia ini sepenuhnya. Berbagai aliansi, khususnya, ramai dengan spekulasi. Nasib sosok Ibel ini tak diragukan lagi telah menjadi topik perdebatan. Ada yang mengatakan ia sudah mati, bahwa ledakan dahsyat seperti itu pasti akan membasminya, sementara yang lain mengatakan ia tidak mati, bahwa Xiao Hong bersembunyi di suatu tempat lagi, bersiap menghadapi ledakan yang lebih dahsyat. Tentu saja, situasi yang paling canggung adalah bagi armada pencari. Jika mereka mencari dan Xiao Hong mati, itu akan sia-sia. Tapi jika mereka tidak mencari, bagaimana jika dia masih hidup? Setelah setengah tahun, sebagian besar armada pencarian hampir menghentikan operasinya, tetapi masih banyak orang yang diam-diam mencari keberadaan Xiao Hong. Namun, apapun yang terjadi, perjalanan solo Xiao Hong sejauh ribuan mil, yang menyebabkan kekacauan di wilayah militer timur dan mengakibatkan pembantaian Zhang Sangjun dan beberapa jenderal, masih membuat orang merinding bahkan setelah setengah tahun. Pembantaian itu belum pernah terjadi sebelumnya, layak dicatat dalam sejarah dan tak terlupakan. Wilayah utara kerajaan Sangbang Zhenyi merupakan wilayah perbatasan yang berbatasan dengan Uni Berbabaru, sehingga sangat kacau. Perompak luar angkasa berkeliaran bebas, dan hampir semua jenis kejahatan antar bintang dapat ditemukan di sini. Meskipun ada banyak upaya untuk memusnahkan aliansi merah dan aliansi berbabaru, para perompak luar angkasa di sini seperti api yang tidak dapat dipadamkan dan akan muncul kembali bersama angin musim semi. Bagaimanapun, ini adalah area yang luar biasa menguntungkan, dengan kapal-kapal berpola ajaib pengangkut barang dan penumpang datang dan pergi dalam arus yang tiada henti. Di wilayah utara Sangbang yang luas dan kacau, sebuah kapal perang tua berbentuk meriam, bagaikan belut yang terkejut, melesat menembus sabuk asteroid yang rumit. Lambungnya yang bobrok memberi kesan bahwa kapal itu akan hancur di tengah perjalanan. Ruang kendali utama kapal tua ini berada dalam kondisi rusak parah. Lantai logamnya telah terkikis oleh sol sepatu, dan semua peralatan lainnya juga merupakan barang antik. Sekitar selusin orang berpakaian kotor sibuk bekerja dengan cepat, terutama terus-menerus menyesuaikan arah kapal dan menghindari hantaman meteorit. Berdiri di samping kursi utama adalah seorang pria dengan gaya rambut seperti sapu dan penampilan nakal, yang tampaknya baru berusia awal 20-an. Ia mengenakan seragam militer punk camping, negara asal yang tidak dapat dikenali, dan lengan bajunya yang agak kebesaran seolah-olah menunjukkan bahwa seragam itu sama sekali bukan miliknya. Melapor ke Kapten Gilo. Tiba-tiba, seorang awak kapal menghampiri pria dengan potongan rambut seperti sapu, bahkan sebelum ia sempat selesai bicara. Pria itu langsung terlonjak, berbalik, dan membentak, "Orang menyebalkan, sudah berapa kali kukatakan ini soal perwira pertama." Ya, melapor ke wakil Kapten Gilo, rune deteksi kami tiba-tiba mendeteksi gema energi abnormal. Anggota kru itu mengoreksi dirinya sendiri. Wow, rune deteksi kapal kita sekarang benar-benar bisa mendeteksi benda. Sungguh mengesankan. Kukira deteksi kita hanya mengandalkan penglihatan. Sang kapten, atau lebih tepatnya, wakil kapten yang kini dipanggil Gilo, sedikit membuka matanya, memperlihatkan pupil hijau tua, dan berkata sambil tersenyum. Perubahan ekspresinya lebih cepat daripada membalik halaman buku. Kemudian, Gilo perlahan berjalan menuju rune deteksi dan melihat sebuah titik cahaya berkedip di layar yang dipenuhi sinyal statis. Sebuah kotak merah kuno mengelilingi titik cahaya ini, menandakan sebuah objek yang tidak biasa. Apa ini? Gilo bertanya-tanya dalam hati. Xia Mingge, hei, Xia Mingge. Jiro memanggil 2 kali, tetapi karena tak kunjung ada jawaban, raut wajahnya yang penuh perhatian tiba-tiba berubah kesal. Ia lalu berbalik tiba-tiba dan menghantamkan tinjunya ke pintu besi bobrok itu beberapa kali, sambil meraung, "Xia Mingge,
dasar orang menyebalkan orang pembawa sial, harus berapa kali aku memanggilmu sampai kau mendengarku keluar sekarang juga. Ada apa detik berikutnya, sepasang tangan besar terjulur masuk melalui celah pintu besi. Setiap jari setebal penggilas adonan. Kemudian, pintu besi itu ditarik terbuka dengan serangkaian suara gesekan logam yang memekakkan telinga. Kemudian, sesosok besar berdiri di ambang pintu. Tingginya sekitar 2,5 meter, dan lengannya setebal pinggang orang normal. Berdiri di ambang pintu, hanya leher dan bagian bawahnya yang terlihat. Kepalanya sepenuhnya terhalang oleh kusen pintu. Rune deteksi kami baru saja mendeteksi sesuatu yang tidak biasa. Ajak beberapa saudara untuk memeriksanya. Jika itu sesuatu yang berharga, kita bisa meningkatkan kualitas makanan kita. Wajah Gilo kembali tenang saat ia memberi perintah dengan santai. Rune deteksi kita akan menemukan sesuatu. Apa kau sudah gila karena ingin cepat kaya? Pria besar bernama Xia Mingge itu perlahan membungkuk dan menyelinap masuk melalui pintu besi. Wajahnya tampak imut dan sedikit konyol, yang tampak sangat tidak proporsional dengan tubuhnya yang besar. Berhenti bicara omong kosong, kunci lokasinya, dan pergi lihat, perintah Jiro. Ia lalu duduk di kursi utama, tetapi sesaat kemudian, ia tiba-tiba melompat dan segera duduk di kursi wakil kapten pertama. Oh, Xia Mingge tampak sangat mudah diajak bicara. Ia melirik titik merah di layar, lalu memutar tubuhnya yang luar biasa kuat dan keluar dari ruang kendali. Setengah jam kemudian, saat kapal tua itu perlahan berhenti di titik cahaya, melalui jendela penglihatan yang tergores, Gilo samar-samar dapat melihat benda kristal biru tersangkut di celah meteorit besar. Apa itu kristal aurora batu permata bersisik biru kristal keras? Pada saat ini, pikiran Gilo seperti ensiklopedia materi, terus-menerus menebak materi berharga apa benda kristal biru itu. Gilo, yang praktis tak punya uang, bermimpi menjadi kaya. Meskipun ia pernah membajak beberapa kapal penumpang berpola sihir sebelumnya, hasil panennya sangat sedikit, bahkan tidak cukup untuk memperbaiki kapal tua ini. Sesaat kemudian, sambil melihat ke sisi kapal tua itu, sebuah palka terbuka dengan susah payah dan Xia Mingge yang telanjang, terbungkus lapisan membran energi merah, melayang keluar dengan goyah. 7 pria bermata hijau di belakangnya melakukan hal yang sama, tanpa mengenakan pakaian pelindung luar angkasa, dan langsung keluar. Jelas, orang-orang ini setidaknya berada di tingkat ketiga Grandmaster. Mereka yang berada pada level ketiga atau di atas Grandmaster semuanya berada dalam kesulitan yang mengerikan, sungguh aneh. Kemudian, bersama Xia Mingge dan 8 orang lainnya, mereka segera tiba di meteorit raksasa itu dan, tanpa menghiraukan apapun, dengan kasar dan tak sopan membawa kristal biru tak beraturan itu, yang panjangnya sekitar 4 meter dan lebarnya 3 meter, kembali ke kapal lama. Sementara itu, tanpa penyelidikan apapun, perasaan umum yang muncul adalah, jangan khawatir tentang apa itu, tarik saja kembali terlebih dahulu. Hanya 10 menit kemudian, ketika Jiro berjalan memasuki gudang bobrok dengan tangan di saku, terlihat jelas bahwa lensa kristal biru itu diletakkan tepat di tengah-tengah gudang. Udara dingin yang keluar dari lensa kristal biru langsung meningkatkan suhu di dalam ruangan hingga di bawah 10 derajat di bawah nol, dan lapisan embun beku terbentuk di tanah. Akan tetapi, hal itu tidak memberikan pengaruh apapun pada Jiro, yang memiliki Grandmaster tingkat kelima. Biru dan dingin apa ini? Gilo berdiri di depan lensa biru, mengerjap dan bergumam sendiri. Afu, pergilah, ambillah sepotong kecil, ujilah, dan lihatlah jenis burung apa ini, kata Jiluo kepada seorang pria kurus dan keriput dengan kulit gelap di belakangnya, yang tidak tampak sangat tua. Oh, pria bernama Afu itu menjawab dengan patuh, lalu mengeluarkan pahat logam dan palu besi berkarat dari kotak peralatannya, lalu pergi ke es biru untuk mencungkil sepotong es untuk diuji. Namun, Afu sangat terkejut ketika ia menekan pahat logam paduan itu ke sudut es biru dan memukulnya dengan palu beberapa kali. Es itu tidak bergeser sedikit pun, bahkan tidak meninggalkan goresan. Sebaliknya, percikan api beterbangan dari pahat logam paduan itu. Tampaknya lebih keras beberapa kali lipat dari berlian. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir tak kuasa menahan diri untuk sedikit mengubah ekspresi mereka. Apa sih yang bisa sesulit itu? Kau bodoh sekali. Kau bahkan tidak bisa menangani hal sesederhana ini. Minggir, biar aku saja. Melihat Afu yang tak berdaya, Jiluo menggosok-gosokkan kedua tangannya dan langsung menuju es biru. Kemudian ia mengaktifkan rune pertempuran Grandmaster level 1 yang sudah sangat usang di tangannya. Dalam sekejap, melihat telapak tangan yang telah dihantam, sebuah bila es berbentuk belah ketupat muncul. Bila itu tampak sangat sederhana. Kemudian, ia mengerahkan kekuatan Grandmaster level 5-nya dan meledakkannya sekuat tenaga ke sudut es biru.
Gemuruh. Dengan suara keras, es biru itu tetap diam hampir sepenuhnya, kecuali sepotong es kecil, tidak lebih besar dari kacang, yang jatuh dari sudut yang menonjol. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir hanya bisa menyeringai tipis. Meskipun Jiro menggunakan rune pertempuran usang milik Grandmaster level 1, ia masih memiliki kekuatan Grandmaster level 5. Namun, ia tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun pada es biru. Pecahan es yang berjadewa mungkin hanya kebetulan. Apa sebenarnya ini? Semua orang menatap es biru di hadapan mereka, sekali lagi mengungkapkan pertanyaan yang sama. Tentu saja, saat ini, orang yang paling malu adalah Gilo. Serangan penuh percaya diri yang ia lakukan ternyata seperti ini. Lihat, hanya dengan cara ini kita bisa menghancurkan zat biru ini. Jiro terkekeh 2 kali, lalu membungkuk dan mengambil pecahan es biru itu, yang tidak lebih besar dari kacang, dan menyerahkannya kepada Afu. Kepingan ini sangat besar, seharusnya cukup bagimu untuk melakukan analisis. Afu melirik ke arah Jiluo, lalu kepotongan kecil pecahan es biru yang diserahkan Jiluo kepadanya, ekspresinya menampakkan rasa jijik. Seorang pria yang terobsesi menyelamatkan muka. Begitulah penilaian Afu terhadap Gilo. Ia lalu dengan santai mengambil pecahan es dari tangan Gilo dan mengeluarkan mikroskop tua berpola ajaib untuk mengamatinya. Sesaat kemudian, ketika Anda melihat Afu lagi, ekspresinya mulai berubah. Ini. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Afu mengucapkan serangkaian seruan, matanya sedikit melebar. Orang-orang di dekatnya tentu saja menyadari perubahan ekspresi Afu dan semua mengalihkan perhatian kepadanya. Afu, ada apa benda apa ini? Tanya Xia Mingge. Zat Qian ini adalah es berusia 10.000 tahun, es berkualitas sangat tinggi berusia 10.000 tahun, seru Afu dengan takjub. Apa es berumur 10.000 tahun kok bisa? Bukankah es berumur 10.000 tahun itu berwarna biru? Tanya Jiro, wajahnya penuh keraguan. Itu benar sekali, itu es berusia 10.000 tahun, es biru berusia 10.000 tahun, kata Afu dengan penuh keyakinan. Es berumur 10.000 tahun, es berumur 10.000 tahun. Gilo mengulang kata-kata itu berulang-ulang, matanya kembali berbinar samar. Ia tahu betul betapa berharganya es berumur 10.000 tahun itu. Bongkahan sebesar itu akan cukup untuk mereka makan dalam waktu lama, dan mereka juga bisa memperbaiki kapal tua ini, mengganti meriam utama di pasar gelap, dan melakukan perawatan pada kapal tua itu. Dengan begitu, akan lebih mudah untuk merampoknya lagi, bukan? Sepertinya keberuntunganku akhirnya berbalik setelah menjabat belum lama ini, gumam Jiro dalam hati, menggosok-gosokkan kedua tangannya, mulutnya hampir menyentuh telinga sambil menyeringai. Klik, klik, klik. Tepat saat Jiro tengah asyik menikmati kegembiraan karena berhasil mengumpulkan banyak uang, ia menatap es biru di sampingnya dan melihat retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dan dengan cepat menyebar ke seluruh bongkahan es biru itu. Klik, sebelum ada yang bisa bereaksi, dengan suara pecah, es biru itu runtuh berkeping-keping. Di saat yang sama, Xiao Hong, yang tertidur lelap, juga muncul di hadapan semua orang. Apa sebenarnya yang terjadi? Melihat es biru itu pecah tanpa peringatan, Jiro dan semua orang di sekitarnya terkesiap kaget, terutama ketika mereka melihat seseorang di dalam es, berantakan, kepala dan tubuhnya berlumuran darah merah tua, pakaiannya pang camping dan pang camping. Ia tampak sangat menyedihkan. Masih ada orang di dalam hidup atau mati? Jiluo menatap tubuh Xiao Hong, tanpa sadar mengerjap. Jiluo telah mendengar desas-desus tentang perjalanan solo Xiao Hong melintasi 1000 mil, yang menyebabkan kekacauan di wilayah militer timur dan pembasmian brutal Zhang Sangjun, tetapi hanya itu yang ia ketahui. Alasannya adalah aliansi kebenaran merah dan aliansi berba baru telah memberikan tekanan kuat untuk menekan masalah tersebut. Diskusi di antara warga sipil dilarang keras, dan semua informasi tentang Xiao Hong dan wilayah militer timur diblokir di platform informasi utama. Tentu saja, yang lebih penting, kemampuan kapal tua ini untuk menerima informasi eksternal sangat terbatas, atau lebih tepatnya, tidak ada sama sekali. Dari 3 rune komunikasi yang tersisa di kapal, hanya satu yang kini hampir tidak berfungsi, dan bahkan rune itu pun tidak dapat menerima informasi video. Dan terlepas dari kenyataan bahwa orang-orang seperti Gilo dan Xia Mingo memiliki darah Lord Daeron murni, setelah 1000 tahun dan melalui berbagai perubahan, mereka yang hidup di pinggiran dunia arus utama telah sepenuhnya melupakan warisan peradaban Lord Daeron. Pikiran mereka praktis hanya tersita oleh satu hal: bertahan hidup. Karena itu, mereka tidak memiliki gelar apapun Raja Lord Daeron, Skyrim, atau iman yang pantang menyerah. Mereka tidak berbeda dengan bajak laut kecil yang berjuang di bawah garis kemiskinan. Orang ini bisa dibungkus es, identitasnya pasti luar biasa. Hei,
Apa itu tas bermotif ajaib? Haha, kita sudah kaya raya. Beberapa anggota kru memandangi tas bermotif ajaib yang sangat berharga di pinggang Xiao Hong, raut wajah mereka dipenuhi keserakahan, lalu mereka perlahan mendekati Xiao Hong. Orang pembawa sial. Tepat saat para kru itu tiba di samping Xiao Hong, Gilo tiba-tiba meraung, "Apa yang kalian lakukan? Orang menyebalkan orang pembawa sial, apa kalian lupa siapa kami bajak laut luar angkasa? Tugas kami merampok, melakukan pencurian kecil-kecilan itu memalukan dan merusak reputasi bajak laut orang-orangan sawah kami. Jadi apa yang harus kita lakukan?" tanya salah satu awak kapal. "Gampang, dia masih hidup. Begitu dia bangun, kita akan tangkap dia." Ekspresi Gilo kembali tenang saat ia sedikit menyipitkan matanya. "Kapten itu, orang pembawa sial, sudah kubilang berapa kali wakil kaptennya, dasar bodoh." Mendengar kata kapten, Gilo kembali mengamuk, memberi kesan bahwa kepribadiannya sulit ditebak. "Baiklah, kalau begitu, mualim pertama, bagaimana kalau orang ini tidak bangun dan langsung mati?" tanya awak kapal dengan suara rendah dan takut-takut. "Sederhana saja, kalau orang malang itu mati, semua barangnya akan hilang. Lalu kalau kita mengambilnya, itu bukan lagi mencuri, tapi memungut." "Betul, memungut." Gilo berpikir sejenak, memasang ekspresi licik, lalu tersenyum. Memercikkan. Tepat saat Jiluo berbicara, tiba-tiba terdengar suara gesekan es. Mereka menoleh ke arah suara itu dan melihat Xiao Hong terbaring di antara pecahan es. Jari-jarinya sedikit berkedut. Setelah setengah tahun tertidur, kesadarannya perlahan mulai pulih. Inilah efek samping devouring yang dahsyat. Ahli pengendali jiwa level 1 dapat menyerap kelompok pengendali kekuatan hingga level 2, dengan efek samping yang dapat diabaikan. Namun, seiring seseorang menyerap dari level 1 ke level 3, 4, atau bahkan 5, semakin tinggi levelnya, semakin jelas efek sampingnya. Efek samping ini berupa hilangnya kesadaran yang berkepanjangan, memasuki kondisi tidur abadi. Ho, helaan napas panjang tiba-tiba keluar dari hidung Xiao Hong. Kemudian Xiao Hong membuka matanya sedikit dan melihat sekeliling. Di hadapannya, tak ada apa-apa selain pecahan es dan dinding logam yang lapuk. Xiao Hong sendiri merasa agak lemah, dan seluruh tubuhnya terasa sangat sakit, membuatnya sangat tidak nyaman. Saat penglihatan Xiao Hong berangsur-angsur jernih dan ia melihat sosok-sosok di sekitarnya, tatapannya yang agak lemah tiba-tiba menjadi waspada, rasa dingin terpancar dari matanya. Kemudian, dengan semburan kekuatan, ia melompat ke udara. "Hei, aku tidak menyangka dia bangun secepat ini. Bagus, itu menghemat waktu kita. Semuanya, serang, tangkap dia." Jiro menunjuk Xiao Hong dengan satu tangan dan berteriak. Menghadapi pemandangan ini, tubuh Xiao Hong kembali memancarkan aura pembasmi dan kekerasan. Dengan getaran, gelombang kekuatan biru menyebar, bercampur dengan pecahan es berusia 10.000 tahun, langsung menghempaskan beberapa anggota kru yang mencoba menyerang. Xiao Hong tidak tahu sudah berapa lama dia tertidur, pikiran membasmi terus-menerus terlintas di benaknya. Sebelum orang-orang di sekitarnya sempat bereaksi sepenuhnya, mata Xiao Hong berkilat dingin, dan sesaat kemudian ia muncul tepat di depan Jiluo, mencengkeram leher Jiluo erat-erat. Ia lalu membanting tubuh Jiluo ke dinding logam berkarat dengan suara dentuman pelan. Setiap gerakannya tidak menunjukkan belas kasihan, dan tatapannya yang membasmi membuat bulu kuduk merinding. Jiluo berusaha melawan dan memberontak, tetapi di hadapan Xiao Hong, dia seperti cewek lemah, dan itu sama sekali tidak ada pengaruhnya. Para kru lainnya menyaksikan Gilo ditangkap dengan mudah, dan raut wajah mereka sedikit berubah. Mereka tak pernah menyangka pria yang seolah muncul dari es ini memiliki kekuatan sebesar itu, dan mereka bisa melihat dingin dan brutalnya mata Xiao Hong. Hampir tidak ada jejak kehadiran manusia di tubuhnya. "Saudaraku, saudaraku, saudaraku, kurasa ini pasti salah paham." "Ya, benar, ini salah paham. Kami sudah bersusah payah menyelamatkanmu dari es. Bersikaplah lembut." Gilo tiba-tiba menunjukkan sikap yang sangat patuh, wajahnya memerah, dan raut wajah memuja terpancar dari wajahnya yang kesakitan. Sebaliknya, Xiao Hong tetap bergeming. Memohon ampun tidak efektif bagi Xiao Hong. Namun, tepat ketika Xiao Hong sedikit mengencangkan ujung jarinya, bersiap untuk mematahkan leher Gilo dan membantai semua orang, tatapan dingin Xiao Hong sedikit bergeser. Ia tiba-tiba menyadari bahwa pupil Gilo berwarna hijau tua, khas orang Lord Daeron. Anggota kru lainnya di sekitar mereka sama saja masing-masing tampak aneh, tetapi semuanya memiliki pupil berwarna hijau tua. Berdebar. Setelah menyadari hal ini, Xiao Hong sedikit melonggarkan cengkeramannya. Jiluo kemudian berbaring di tanah seperti karung,
mencengkeram lehernya dan megap-megap, ekspresinya menunjukkan rasa sakit yang teramat sangat. Adapun awak kapal lainnya, mereka hanya menatap kosong ke arah Xiao Hong, dan tak seorang pun berani maju dengan mudah. Di mana tempat ini? Siapa kaptennya? Xiao Hong terdiam sejenak dan bertanya dengan nada muram. Seluruh gudang itu sunyi senyap, tidak ada seorang pun yang menanggapi. Suara mendesing. Melihat tak ada jawaban, Xiao Hong kembali mengulurkan tangan dan meraih Jiro yang sedang mengusap-usap lehernya, lalu mengangkatnya. Matanya kembali berkilat dingin. Aku bertanya padamu. Di mana kaptennya? Di mana tepatnya tempat ini? Kapten, kita tidak punya kapten di sini, kata Gilo dengan hormat dan suara rendah. Kau bercanda? Xiao Hong menyipitkan matanya sedikit dan menarik Jiluo tepat di depannya, hampir hidungnya bertemu. Menatap wajah dingin Xiao Hong dari dekat, Jiluo merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya dan jantungnya mencelos. Meskipun keduanya memiliki dua mata dan satu hidung, wajah itu tetap menakutkan dari sudut pandang manapun. Tidak, benar-benar tidak ada kapten. Kaptennya meninggal 2 bulan lalu. Kalau ada perintah, bicaralah padaku. Aku perwira pertama, dan akulah yang bertanggung jawab di sini. Ini Good. Kami semua anggota bajak laut Scarecrow, dengan 110 awak dan 1 penumpang gelap di sebuah ruangan bobrok di Buritan. Gilo begitu ketakutan hingga ia hampir menceritakan semuanya. Jadi, kau kaptennya? Tanya Xiao Hong balik. Bukan, aku bukan kapten. Sudah kubilang, aku wakil kapten pertama, wakil kapten. Bahkan saat itu, Gilo masih bersikeras bahwa dialah wakil kapten, dan dia menghindari gelar kapten dengan segala cara. Xiao Hong tidak menyelidiki keanehan Jiluo dan melanjutkan, carikan aku kamar, dan makanan juga. Ada makanan tepat di sebelah, dan akan segera datang, kata Gilo dengan kepadewa yang luar biasa. Berdebar, Xiao Hong tidak menjawab. Ia kembali melempar Jiluo ke tanah, berjalan perlahan, dan melambaikan tangan sebelum pergi. Es biru di belakangnya mencair tanpa jejak. Melihat sejumlah besar es biru menghilang tepat di depan matanya, Jiro hampir menangis. Itu semua demi uang. Sekelompok cacing menyedihkan dari Lord Aeron. Sesampainya di pintu gudang, Xiao Hong melirik wajah-wajah berlinang air mata di dalam, mendengus dingin, lalu berjalan keluar sendirian. Makhluk menyedihkan. Mendengar 3 kata itu, Gilo, yang meringkuk di tanah, tiba-tiba menegang, lalu melompat. Melihat Xiao Hong sudah menghilang, ia meraung marah, orang menyebalkan. Siapa yang kau sebut makhluk menyedihkan? Bagaimana kami bisa terlihat seperti makhluk menyedihkan? Lihat pakaian kami, dan lihat wajahku. Apa kau tidak tahu betapa ditakutinya bajak laut Scarecrow? Jiro menarik-narik seragam militernya yang pang camping dan menepuk-nepuk wajahnya yang kasar, tampak sangat marah, seolah-olah dia telah dipermalukan habis-habisan. Sebaliknya, kru lainnya menarik-narik Gilo, memberi isyarat agar dia berhenti bicara. Mereka tak boleh kehilangan muka. Tindakan sok seperti ini sia-sia dan hanya menurunkan harga diri mereka, membuat mereka semakin dipandang rendah. Sekarang bukan waktunya memikirkan ejekan anak itu. Coba pikirkan, kita mungkin baru saja mendapat penumpang gelap lagi. Apa yang akan kita lakukan? Kita sudah kekurangan makanan. Xia Mingge menarik lengan baju Jiluo dan berbisik. Yang lebih penting, kita tidak bisa mengalahkannya. Afu menunjuk langsung ke inti permasalahan. Orang pembawa sial, aku tahu. Kelopak mata kananku berkedut terus hari ini benar-benar kabar buruk. Tidak mungkin, aku harus bicara serius dengan orang itu, aku tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Gilo menyipitkan matanya sedikit, memasang ekspresi galak. Kapten, harap berhati-hati tentang ini. Orang pembawa sial, sudah kubilang berapa kali, ini gara-gara wakil kapten. Seru Gilo tanpa peringatan, amarahnya yang terpendam pun meledak. Sebaliknya, Xiao Hong dengan santai membuka sebuah ruangan logam, diam-diam masuk, wajahnya yang dingin pucat pasi. Ia lalu menjatuhkan diri di tempat tidur yang ditutupi selimut pang camping, menatap kosong ke depan. Sebuah meja logam usang. Setelah pembantaian itu, kesedihan dan kekosongan yang tak berujung memenuhi hati Xiao Hong. Pada saat ini, Xiao Hong yang bagaikan ibel, meringkuk di tempat tidur, dipenuhi dengan perubahan yang tak berujung, serta kesepian dan kesunyian yang tak dapat dipahami orang biasa. Setelah waktu yang tidak diketahui, Xiao Hong mengeluarkan rune sihir waktu yang berlumuran darah dari sakunya, memeriksanya, dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Aku tidak menyangka akan tidur selama ini, gumam Xiao Hong dalam hati, dan dia juga benar-benar merasakan efek samping yang kuat dari kekuatan pemakan. Tanpa Stone East Village, tanpa Zen, tanpa Little White, pikiran Xiao Hong seakan hanya dipenuhi dengan dendam. Lebih dari itu,
Ia memikirkan kebangkitan kekaisaran Lord Daeron, dan Xiao Hong menjadi Raja Lord Daeron. Dengan pemikiran ini, mata Xiao Hong sekali lagi memancarkan cahaya dingin. Klang, klang, klang. Tepat saat itu, terdengar beberapa ketukan lembut dan menenangkan dari pintu. Ketukan itu seolah dipenuhi kehati-hatian yang tak berujung, bahkan rayuan. Masuklah, kata Xiao Hong dengan suara berat tanpa melihat ke arah pintu. Dengan beberapa suara gesekan keras yang keluar dari pintu logam yang bobrok, Gilo dengan hati-hati masuk sambil membawa piring kotor berisi 2 acar mentimun, 1 ubi jalar, dan semangkuk nasi di atasnya. Makanannya sangat sederhana namun, hanya dengan melihat kondisi keseluruhan kapal tua itu, orang bisa memahami betapa buruknya standar hidup di sana. Sungguh suatu keajaiban bahwa kapal perang berpola ajaib seperti itu masih dapat berlayar. Kakak, sesuai instruksimu, makananmu sudah datang. Jangan anggap mudah ini masa sulit, dan ini yang terbaik yang bisa kita lakukan, kata Jiluo hati-hati sambil meletakkan makanan di depan Xiao Hong. Setelah tertidur selama lebih dari setengah tahun, Xiao Hong tiba-tiba merasa lapar saat melihat makanan. Namun, ia tidak makan sembarangan. Ia dengan hati-hati menguji makanan tersebut dengan jarum ajaibnya untuk memastikan tidak ada racun sebelum mengambil piring dan mengambil makanan tersebut dengan tangannya untuk dimasukkan ke dalam mulut. Pelan-pelan, pelan-pelan, saudaraku, jangan tersedak. Jiro duduk ragu-ragu di kursi besi tua, menggosok-gosokkan kedua tangannya, lalu memaksakan senyum memuja saudaraku, lihat, aku menyelamatkanmu, kan? Menurut aturan kerja, kau harus membayar 5.000 koin emas untuk menyelamatkan nyawamu. Kau baru saja melukai 3 kruku, dan biaya pengobatannya saja sekitar 100 koin emas. Aku tidak bermaksud menipumu, tapi kau tahu apa yang kami lakukan itu licik. Obat-obatan dari pasar gelap sangat mahal. Jadi, kau berutang sekitar 5.100 koin emas kepadaku. Soal makanan ini, karena kita sudah bertemu, aku akan membebaskanmu. Kapan kau bisa membayar kami jangan khawatir, setelah kau membayar kami akan impas. Selama kami menemukan planet yang layak huni, kami akan menempatkanmu di sana. Mulai sekarang, kau boleh pergi sesukamu, dan kami pun akan pergi sesuka kami. Kau ingin uang dariku kau tahu siapa aku Xiao Hong mengangkat kepalanya sedikit, menatap Jiluo dengan dingin, dan bertanya dengan suara berat. Sedangkan untuk Xiao Hong, Gilo benar-benar tidak mengenalnya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Gilo dan orang-orangnya telah menjadi bajak laut selama beberapa generasi, dan mereka telah lama melupakan kekaisaran Lord Daeron. Di kapal tua dengan informasi yang relatif tertutup ini, Gilo tidak tahu banyak tentang Xiao Hong, Raja Lord Daeron. Dari nada bicaramu dan kekuatanmu, aku tahu kau pasti orang hebat, tipe yang dikagumi semua orang, jauh di atas orang lain. Itu sebabnya kau mungkin tidak akan kekurangan uang. Lagi pula, membayar utang itu hal yang wajar, kata Gilo sambil tersenyum, tampak seperti orang yang sangat membutuhkan uang, rela mempertaruhkan nyawanya untuk itu. Memang, begitulah adanya. Bajak laut Scarecrow hanya memiliki cadangan kurang dari 100 koin emas, makanan yang hanya cukup untuk 3 hari, dan banyak bagian kapal mereka yang sangat membutuhkan perbaikan. Mereka membutuhkan uang di mana-mana. Oh, jawab Xiao Hong santai, ekspresinya tak berubah. Ia menyentuh kantong uangnya, mengeluarkan 5 koin perak dan segenggam pecahan koin tembaga, lalu meletakkannya di meja logam di sebelah Jiluo cukup. Ini dia. Jiluo melirik beberapa koin perak dan koin tembaga berantakan yang diletakkan Xiao Hong di atas meja, seolah-olah ia sedang memberikan uang kepada seorang pengemis. Meskipun ia tetap tersenyum, ia dipenuhi kebencian. Jika bukan karena ia tidak bisa mengalahkan Xiao Hong, ia mungkin sudah mencabik-cabik Xiao Hong sejak lama. Kak, jangan bercanda. Uang sedikit ini bahkan tidak cukup untuk membeli 1 pelat logam, kata Jiro sambil tersenyum paksa, menahan amarahnya. Jangan salah paham, ini untuk makan siang. Ambilkan aku seporsi nasi lagi, dan ingat pesan daging. Kalau ada sisa, anggap saja tip. Xiao Hong dengan santai menyerahkan piring kosong itu kepada Jiluo. Lalu, Jiro tersenyum pada Xiao Hong, berdiri otomatis, dan mengumpat dalam hati, orang pembawa sial, mereka pikir aku ini apa pelayan restoran aku ini wakil kapten, astaga. Namun, Jiluo tidak berani mengatakan hal seperti itu di depan Xiao Hong. Sebelum pergi, ia bahkan memasukkan koin perak yang dilemparkan Xiao Hong, beserta koin tembaga, ke dalam sakunya. 1 jam penuh berlalu, dan ketika Gilo kembali ke ruang kontrol, wajahnya telah berubah menjadi ungu tua. Saat Gilo menutup pintu ruang kendali dengan hati-hati, ia tiba-tiba meledak marah orang pembawa sial, siapa ini?
Siapa yang menemukan bongkahan es biru orang pembawa sial itu? Siapa yang menemukan orang-orang pembawa sial itu? Maju. Saat Gilo berbicara, ia ingin melempar sesuatu, tetapi setelah melihat sekeliling, ia melihat bahwa semuanya cukup berharga, jadi ia melepaskannya. Tapi amarahnya sudah membara. Baru saja, Xiao Hong sudah makan makanan yang cukup untuk 10 orang sendirian, dan juga menghabiskan sisa daging terakhir di kapal. Tentu saja, bukan itu saja. Ketika ia tahu Xiao Hong akan tinggal di sana untuk sementara waktu, ia menjadi gila total. Akibatnya, ada 2 orang lagi di kapal yang hanya diam saja di sana. Jantung Gilo berdarah. Tidak, aku harus mencari cara untuk menyingkirkannya, atau menyingkirkannya, iya, menyingkirkannya. Kata Gilo, raut wajahnya yang menyeramkan sudah terlihat. Kapten, ayo kita hemat napas. Kita seharusnya bersyukur kalau dia tidak membawa kita keluar, kata seorang awak kapal dengan santai, sudah terbiasa dengan kegilaan Gilo. Faktanya, mengingat kepribadian Gilo yang tidak dapat diprediksi, sudah merupakan suatu keajaiban bahwa bajak laut Scarecrow dapat bertahan hidup hingga hari ini. Siapa tadi? Siapa yang memanggilku kapten lagi? Siapa dia? Ya, kaulah, orang yang menemukan es biru itu. Sambil berbicara, Gilo dengan marah menyerbu ke arah seorang anggota kru. Sebaliknya, Xiao Hong, yang berada di ruangan yang bobrok, tampak jauh lebih tenang setelah makan besar. Ia terus memikirkan rencana masa depannya. Tugasnya yang paling mendesak adalah menemukan para Lord Aeronia yang tersebar di seluruh alam semesta Tiger, mengumpulkan mereka, dan merebut kembali bintang Demon Bond. Sebelum itu, sebelum ia bisa berkuasa, yang perlu dilakukan Xiao Hong adalah memiliki identitas untuk melindungi dirinya. Jelas, bajak laut Scarecrow ini tidak jahat. Lebih penting lagi, mereka semua adalah orang Lord Aeron, dan tingkat kendali mereka cukup tinggi, meskipun orang-orang ini terlihat kurang lebih cacat mental atau memiliki masalah mental. Dengan rencana ini, Xiao Hong kembali mengeluarkan rune sihir interaktif. Ini adalah alat komunikasi eksklusif untuk para ksatria pemakaman. Namun, rune ini hanya akan efektif jika kedua belah pihak berada dalam jarak tertentu, sekitar puluhan kilometer. Namun, di alam semesta yang luas ini, puluhan kilometer tidaklah signifikan, dan ia harus menemukan cara untuk memperkuatnya. Sementara itu, di ruang kendali utama, Gilo membolak-balik jadwal perjalanan antar bintang New Berbaunian, sesekali memeriksa peta antar bintang di sampingnya. Tujuannya adalah untuk segera mencari kapal angkut antar bintang terdekat yang tersedia, mencari kapal pengawal yang relatif lemah dan kapal yang cukup kaya. Yang saya maksud dengan gemuk adalah kapal angkut yang relatif mewah, karena semakin banyak orang kaya di dalamnya, semakin menguntungkan untuk merampok. Dari sudut pandang rasional, tidaklah bijaksana untuk menimbulkan masalah hanya dengan satu kapal tua yang hampir hancur. Jika mereka bertemu dengan kapal perang berpola sihir lainnya, mereka bisa menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Namun, bagi Jiro dan sekitar 100 orang di dalamnya, tidak ada cara lain. Mereka hanya memiliki sedikit lebih dari 100 koin emas di saku mereka, dan jika mereka tidak segera mengambilnya, seluruh kapal akan mati kelaparan. Tidak ada jalan lain, dialah orangnya. Setelah lama memeriksanya, Gilo akhirnya mengeluarkan pena merah dan menggambar lingkaran merah pada jadwal perjalanan antar bintang. Lingkaran merah tersebut menandai kapal penumpang berpola sihir Red Maru yang sedang berlayar dari kerajaan gugus bintang Desai di aliansi berbabaru menuju kerajaan Sangbang Zenyi. Red Maru dapat digambarkan sebagai penipuan besar-besaran kapal penumpang ultra mewah yang bahkan orang biasa mungkin tidak mampu membeli tiketnya meskipun telah bekerja keras selama setahun. Tentu saja, pertahanannya juga cukup ketat, dengan kapal perang berpola sihir khusus yang menyediakan pengawalan, dan satu kompi penjaga di dalamnya. Dapat dikatakan bahwa Gilo telah dengan hati-hati memilih apa yang tampaknya sangat sulit untuk dipecahkan, dan alasan untuk ini dapat diringkas dalam satu kalimat: dia sangat membutuhkan uang. Faktanya, sejak bajak laut Scarecrow terbentuk, mereka hampir tidak pernah melakukan apapun yang terpikirkan atau dipahami orang normal. Sama seperti penampilan mereka, masing-masing dari mereka lebih aneh daripada sebelumnya. Bahkan pada titik ini, masih sama. Sebaliknya, awak kapal lainnya tidak menunjukkan reaksi yang tidak biasa saat melihat mangsa yang ditandai Gilo, seolah-olah keputusan seperti itu sudah menjadi hal yang biasa. Tepat ketika Gilo dan kru utama mulai berdiskusi, serangkaian suara gesekan logam yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar. Kemudian, Xiao Hong terlihat kesulitan membuka pintu logam itu dan masuk. Ketika yang lain melihat Xiao Hong melangkah masuk ke ruangan, mereka berhenti sebentar, lalu berkumpul lagi untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan pembajakan Red Maru. Xiao Hong tak banyak bicara.
Ia melirik pemandangan mengerikan di ruang kendali, mendesah dalam hati, lalu duduk di sudut kosong. Laci arsip itu tak berisi apapun yang berhubungan dengan kapal perang berpola sihir atau perjalanan antar bintang, melainkan koleksi buku bergambar wanita-wanita cantik. Kesan yang ditimbulkannya seperti gerombolan perusuh. Ini hanyalah perasaan yang paling intuitif, tetapi Xiao Hong sendiri merasakan sesuatu yang berbeda dari orang-orang ini. Ia selalu merasa bahwa meskipun orang-orang ini tampak biasa-biasa saja, mereka sebenarnya memiliki beberapa keterampilan. Kelemahan terbesar mereka adalah mereka terlalu naif. Tidak ada keberatan, jadi sudah diputuskan. Xia Mingge, kau tetap menjadi penembak utama. Ingat, bidik dengan hati-hati kita hanya punya 3 peluru berpola sihir yang tersisa. Setelah analisis pertempuran yang kacau, Jiro memberi instruksi kepada Xia Mingge. Xiao Hong, yang sedari tadi diam, sedikit mengubah ekspresinya setelah mendengar ini. Ia hampir tak percaya, sebuah kapal tua, dengan hanya 3 bola meriam berpola sihir, berani membajak Red Maru, yang memiliki pengawal khusus. Apa mereka gila? Tidak masalah, serahkan saja padaku, jawab Xia Mingge dengan penuh keyakinan. Kalau begitu, untuk sebagian besar rencana, lanjutkan seperti sebelumnya. Kalau tidak ada masalah, semua orang bisa bersiap sebagaimana mestinya, kata Gilo singkat, lalu berbalik dan kembali ke kursi wakil kaptennya. Seluruh pengaturan taktis benar-benar kacau. Tidak ada perencanaan yang matang atau rencana kontingensi untuk kejadian tak terduga. Singkatnya, semuanya tentang improvisasi dan pertempuran dimanapun situasi membawa. Berapa banyak koin emas yang bisa dicegat oleh orang sepertimu sekaligus, tanya Xiao Hong, yang duduk di sudut tanpa mengubah ekspresinya. Biasanya 4 atau 5.000 emas, tetapi jika semuanya berjalan lancar kali ini, aku yakin bisa menembus 10.000 emas, kata Jiro dengan percaya diri. Xiao Hong tidak langsung berkata apa-apa. Tatapannya kemudian beralih ke jendela, hatinya dipenuhi rasa tak berdaya. 4 atau 5.000 koin emas untuk satu perampokan itu kurang dari 5 koin emas per orang. Kalau kau tahu itu perampokan, kau pasti mengira mereka hanya memberi uang kepada pengemis. Kapal perang ini bernama Good, kedengarannya familiar. Sepertinya itu nama kapal dari Kekaisaran Lord Daeron di masa lalu. Xiao Hong kemudian bertanya dengan ragu, karena orang-orang dari Kekaisaran Lord Daeron suka menambahkan huruf seperti Gu dan Luo dalam nama mereka, dan Xia juga merupakan nama keluarga yang umum di kalangan orang Lord Daeron. Benar, aku tidak takut memberitahumu, tapi Good ini dulunya adalah kapal terkenal milik Kekaisaran Lord Daeron. Tentu saja, aku mendengarnya dari leluhurku. Dan kapal ini berusia lebih dari 1000 tahun. Sejujurnya, aku sangat mengagumi keahlian para leluhur kita. Kapal perang bertahtakan sihir dari 1000 tahun yang lalu masih bisa berlayar. Namun, jika tidak segera diperbaiki, mungkin kapal itu tidak akan bertahan lama, kata Gilo santai, tanpa rasa waspada terhadap Xiao Hong. Dengan kata lain, apa gunanya waspada jika kau tidak bisa mengalahkan seseorang? Sebagian besar dari sekitar 100 orang di sini tampaknya berada di level Grandmaster. Secara logika, mereka seharusnya bisa mendapatkan air roh, jadi bagaimana mereka bisa begitu miskin itu tidak masuk akal, kan Xiao Hong terus menyelidiki. Kemiskinan hanyalah situasi saat ini. Dulu ketika Kapten Barot masih hidup, bajak laut Scarecrow cukup tangguh. Mereka bahkan membajak armada aliansi Beba baru yang mengangkut air roh, yang menunjukkan betapa kuatnya mereka. Tapi sejak kematiannya, mereka semakin memburuk dari generasi ke generasi. Di ruang kendali, seorang wanita yang menggerahkan dan sangat cantik berbicara, mata hijau zamrudnya yang mencolok tampak mencolok, meskipun wajahnya masih agak kotor. Namanya Jessie Lo, dan ia dianggap sebagai anggota utama bajak laut Scarecrow. Ia juga satu-satunya yang terlihat relatif normal, baik dari segi penampilan maupun kecerdasan. Masalah utamanya adalah setiap generasi kapten lebih buruk dari generasi sebelumnya, Afu tiba-tiba menambahkan. Afu, jaga ucapanmu. Apa kau tidak takut aku akan mempersulitmu? Wajah Jiluo kembali muram setelah mendengar ini. Kamu wakil kapten, bukan kapten, kecuali kamu mengakui bahwa kamu kaptennya, jawab Afu. Sudahlah, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Aku wakil kapten, kata Gilo sambil melambaikan tangannya. Kalian semua tampaknya sangat tidak menyukai posisi kapten, lanjut Xiao Hong. Bukan jijik, tapi takut. Aneh sekali. Sejak Kapten Barot meninggal, siapapun yang menjadi kapten pasti meninggal. Mereka tak pernah hidup lebih dari 3 bulan. Selama lebih dari 20 tahun, semua orang masih hidup dan sehat, tetapi para kapten semuanya telah meninggal. Lebih dari 70 orang telah meninggal. Aku ingat yang terakhir, seorang Grandmaster level 5 yang bermartabat,
dia mabuk dan kepalanya terbentur botol, yang kemudian mengenai paku baja paduan. Dia meninggal. Yang sebelumnya, dia dikepung dan dibasmi oleh tentara dari kerajaan atas ketika kami mendarat untuk mengisi ulang persediaan. Yang sebelumnya, pada titik ini, Gilo berbicara dengan fasih, wajahnya menunjukkan emosi yang tak menentu. Masa hukuman terpendeknya hanya seminggu sebelum dia meninggal. Aneh, ya aku ragu. Kau lihat kursi utama itu sepertinya dikutuk oleh ibel tua balot itu. Gilo menambahkan, makanya aku lebih baik mati daripada jadi kapten. Mendengar ini, raut wajah Xiao Hong sedikit berubah. Kematian lebih dari 70 kapten memang agak mengerikan, dan masing-masing dari mereka menemui ajal yang tak terduga. Setelah berbincang-bincang santai, Xiao Hong mulai memahami kelompok bajak laut yang aneh ini. Pada dasarnya, semua anggota kelompok bajak laut ini adalah keturunan para bajak laut terdahulu. Para awak kapal ini telah tinggal di Gut sejak mereka akan mengenakan celana berpotongan terbuka, lalu menikah dan memiliki anak di kapal untuk melanjutkan garis keturunan. Meskipun orang-orang ini sendiri tidak tahu bagaimana mereka sampai di sini, Xiao Hong dapat menyimpulkan secara kasar dari Gut dan warna pupil mereka bahwa mereka adalah pengungsi yang melarikan diri ke sini setelah jatuhnya kekaisaran Lord Daeron dan kemudian menjadi penjahat untuk bertahan hidup. Wajar saja mengapa orang-orang ini terlihat begitu aneh dan cacat. Demi melanjutkan garis keturunan mereka, mereka hanya bisa menemukan orang-orang dengan nama keluarga berbeda untuk naik ke kapal. Siapa yang akan menemukan orang baik untungnya? Lord Daeron memiliki karakteristik ras yang unik dan warisan garis keturunan yang kuat, jika tidak, nasib orang-orang ini mungkin akan lebih buruk lagi. 4 jam berlalu, dan tepat saat Xiao Hong mengobrol dengan orang-orang ini dengan santai, kapal tua yang bobrok itu akhirnya berlayar keluar dari Laut Meteorit dan memasuki area yang relatif terbuka, yang juga merupakan rute Red Maru. Yang mengejutkan Xiao Hong, tepat saat Gut berlayar keluar dari sabuk asteroid dan memasuki area yang ditentukan, semua awak di ruang kendali utama berubah dari sikap malas menjadi sangat waspada. Mereka sama sekali mengabaikan Xiao Hong dan mulai menyibukkan diri dengan tugas masing-masing dengan efisiensi yang luar biasa. Transformasi ini terasa terjadi dalam sekejap. Semua orang mulai merapikan senjata mereka, tetapi senjata mereka semua rusak parah. Bahkan Afu, yang berada di sebelah Xiao Hong, bahkan tidak dapat menemukan 6 peluru untuk pistol revolver berpola sihirnya. Akhirnya, ia hanya menemukan 5 peluru berpola sihir. Sekitar setengah jam kemudian, 2 titik cahaya, satu besar dan satu kecil, tiba-tiba muncul di layar yang sangat usang dan terus-menerus memancarkan statis. Mereka berlayar horizontal menuju wilayah kerajaan Sangbang Zenyi, dan kecepatan mereka sedikit meningkat. Ini adalah kapal penumpang mewah Benimaru yang sedikit lebih kecil adalah kapal perang pengawal Benimaru dengan pola magis. Baiklah, akhirnya tiba. Aturan lama yang sama, demi harta emas dan perak, demi hidup bahagia, maju terus. Jiro melirik layar yang pangkemping itu, melompat dari tempat duduknya, dan memberi perintah. Setelah Gilo memberi perintah ini, Gut, dengan tubuh babak belurnya yang meliuk-liuk, menyerbu ke arah Red Maru dengan kecepatan penuh. Semangatnya benar-benar berbeda dari sebelumnya, memberikan kesan kegilaan yang paling nyata, bagaikan guk-guk gila yang kelaparan tanpa pandang bulu. Saat Gut tua itu mulai melaju dengan kecepatan yang tidak beraturan, Xiao Hong yang duduk di sudut ruang kendali utama, bahkan dapat mendengar suara logam yang berputar dari Gut, membuatnya khawatir kalau Gut itu akan hancur saat melaju ke depan. Lagi pula, Gut hanya memiliki 3 cangkang berpola sihir. Akan terlalu percaya diri untuk melawan kapal perang pengawal bersenjata lengkap secara langsung. Namun, Xiao Hong tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk diam di sudut, memandangi pemandangan di luar jendela, tanpa rasa khawatir. Sebenarnya, bahkan jika kapal Gut hancur, itu tidak akan menjadi ancaman bagi Xiao Hong. Hanya dalam waktu 5 menit, Gut yang menyerang dengan liar, telah sepenuhnya memasuki jangkauan deteksi kapal perang pengawal. Seketika, kapal perang pengawal yang bersenjata lengkap masuk ke keadaan siaga, dan 5 silo peluncuran rudal diaktifkan. Kapal perang berlapis sihir Anda telah memasuki jangkauan peringatan kami. Mohon segera mundur. Kami telah mencapai kesepakatan hijau dengan bajak laut topi merah di area ini. Mohon patuhi peraturan dan hindari masalah. Tak lama kemudian, pesan seperti itu datang dari saluran publik sistem komunikasi berlapis sihir di ruang kendali utama Gut. Bajak laut topi merah sebenarnya adalah salah satu kelompok bajak laut terkemuka di wilayah ini. Ketika pihak berwenang ingin melewati wilayah ini dengan damai, mereka akan membayar sejumlah uang kepada kelompok-kelompok ini. Dengan menggunakan nama-nama kelompok ini,
bajak laut lain akan memberi mereka muka atau waspada terhadap kekuatan kelompok bajak laut ini dan memilih untuk menghindarinya. Ini adalah praktik standar lagi pula, setiap orang pasti pernah menerima uang dari pemerintah. Tentu saja, ada pengecualian, seperti bajak laut Scarecrow. Benar, bajak laut Scarecrow memang pernah mengalami masa kejayaan, tetapi sekarang mereka hampir tak dikenal, dan banyak orang telah melupakan mereka sepenuhnya. Mengenai jenis aturan industri, Jiluo tidak peduli untuk melanggar aturan tersebut. Aku tidak peduli topi merah atau topi hijau, yang kubutuhkan saat ini hanyalah uang. Aku tidak akan peduli pada siapapun selain uang, gumam Jiro sambil mendengarkan suara dalam rune komunikasi. Kenapa pria bertopi merah itu harus menerima uangnya dan masih meminta wajahku? Pria bertopi merah itu tidak memberi orang-orangan sawah keuntungan apapun. Lebih penting lagi, Gilo bahkan tidak mampu makan, jadi kenapa dia harus peduli dengan aturan? Pada saat yang sama, saat melihat pola sihir penerima informasi di layar, sebuah gambar tiba-tiba muncul. Ini adalah protokol hijau Red Hat. Namun, karena pola sihir komunikasi Gut sudah ketinggalan zaman beberapa generasi, Gut tidak dapat menerima gambar yang dikirim oleh kapal perang pengawal dalam format gambar. Hanya sebuah mosaik yang ditampilkan di layar. Faktanya, sekalipun gambarnya dapat diterima, Gilo tidak akan peduli. Titik. Orang pembawa sial, berhenti buang-buang napas buatku. Aku bahkan gak sanggup makan sekarang. Siapa lagi yang bakal kurampok kalau bukan kamu? Jawab Gilo dengan tidak sabar melalui rune komunikasi. Bodoh sekali. Xiao Hong menggelengkan kepalanya pelan, berpikir dalam hati. Menurut Xiao Hong, bagaimana mungkin seseorang mengungkapkan niat sebenarnya dari jarak sejauh itu? Bukankah itu justru akan membuat lawan waspada? Jika itu Xiao Hong, ia pasti akan menggunakan berbagai bahasa untuk membingungkan lawan terlebih dahulu, memperpendek jarak, dan mengejutkan mereka. Benar saja, hampir pada saat Gilo mengucapkan kata-kata itu, kapal perang pengawal memutuskan komunikasi, dan hulu ledak merah terlihat di silo rudal yang dikerahkannya, yang kemudian mengunci Gut yang bobrok dengan akurasi yang tak tertandingi. Sebaliknya, Gut sama sekali mengabaikan kapal perang pengawal dan terus menyerang langsung ke arah mereka. Melihat ini, ekspresi Xiao Hong sedikit berubah. Ada apa ini? Menurut pemahaman Xiao Hong tentang kapal perang berpola sihir itu, saat ini, seharusnya kapal itu menggunakan lintasan berbentuk es untuk mendekat dengan cara mengelak. Mengapa begitu bodohnya ia bergegas seperti ini? Bukankah ia hanya menjadikan dirinya sasaran? Bukan hanya Xiao Hong yang tidak mengerti, bahkan kapten kapal perang pengawal itu pun agak bingung saat menyaksikan Gut menyerbu ke arah mereka. Secara logika, menyerbu ke arah mereka dengan kecepatan seperti ini dan menghadapi rudal berpola sihir sama saja dengan basmi diri, bukan? Karena kau begitu ingin mati, aku akan segera mengirimmu pergi. Gumam kapten kapal pengawal itu sambil menatap pemandangan di layar. Ia kemudian memberi perintah untuk mengunci kapal tua itu dan menembakkan 7 rudal berpola sihir secara berurutan. Atas perintah kapten, 7 rudal berpola ajaib diluncurkan dari lambung kapal perang pengawal, mengalami perubahan arah sederhana di udara sebelum menuju langsung ke Gut. Pada kecepatan ini, bahkan kapal perang berpola sihir yang paling canggih pun tidak akan mampu menghindarinya dengan mudah, apalagi Gut. Dengan tingkat keahlian seperti ini, mereka berani mencoba menjadi bajak laut luar angkasa. Konyol sekali, dasar idiot. Kapten kapal pengawal bergumam sendiri sambil memperhatikan 7 rudal berpola sihir mendekati Gut, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Sebaliknya, di Gut, ekspresi Gilo berangsur-angsur menjadi serius, begitu pula anggota kru lainnya yang bentuknya aneh. Hal ini tentu saja mengejutkan Xiao Hong. Di saat kritis ini, suasana di seluruh ruang kendali berubah total. Mereka bahkan lebih bodoh dari kita. Mereka tertipu. Xia Mingge, isi amunisinya. Jesse Lo, bersiaplah untuk menjalankan rencana kita. Gilo, berdiri di hadapan wakil kapten, segera duduk, mengencangkan sabuk pengaman, lalu berkata, 3, 2, 1, mulai. Hampir saat rudal-rudal ajaib itu mendekat tanpa henti, Jesse Lo, yang berdiri di samping, tanpa sepatah kata pun dan langsung membanting tombol merah di depannya. Di saat yang sama, kru lainnya juga mulai dengan cepat menyesuaikan lambung kapal. Wus, wus, wus. Saat berikutnya, sambil melihat ke sisi kapal Gut tua itu, 7 atau 8 kabel baja paduan melesat keluar, dengan pola-pola hisap ajaib yang kuat di ujung depannya, menuju langsung ke sebuah meteorit raksasa yang tak jauh dari sana. Suara berderak memenuhi udara saat 7 atau 8 kabel logam paduan terhubung ke meteorit raksasa itu. Kabel-kabel yang longgar itu langsung menegang akibat tarikan Gut, dan haluan kapal pun terpelintir akibat inersia. Kemudian,
Seluruh Gut berdiri tegak dan, di bawah gaya sentrifugal yang kuat, berubah arah secara luas di udara dengan meteorit raksasa sebagai pusatnya. Apa yang orang-orang gila ini coba lakukan? Xiao Hong, yang duduk di pojok, mencengkeram sandaran tangan kursinya, berusaha sekuat tenaga menjaga keseimbangan, dan berpikir dalam hati. Ini jelas menggunakan kapal perang berpola sihir sebagai jet tempur berpola sihir. Tepat saat Xiao Hong merasakan gelombang keheranan, melalui jendela pengamatan, dia dapat melihat dengan jelas bahwa, dengan perubahan arah yang cepat ini, 7 rudal berpola sihir terbang melewati lambung Gut. Kapten dan awak armada pengawal hampir pingsan ketika melihat Gut yang bobrok menghindari rudal bertatahkan sihir dengan cara seperti ini. Ini pertama kalinya dalam hidup mereka melihat seseorang mengemudikan kapal perang bertatahkan sihir seperti ini. Makhluk apa saja yang ada di kapal perang bobrok yang dipenuhi ibel itu? Tanya sang kapten fregat, lalu langsung memerintahkan, cepat, bersiap untuk peluncuran rudal putaran kedua. Namun, saat kapten fregat mengeluarkan perintah, Gut, yang berayun membentuk busur seperti bandul di bawah pengaruh gaya sentrifugal, kini menghadap fregat dengan sisi meriamnya. Kemudian, satu-satunya meriam utama Gut menyala dan menembakkan peluru ajaib yang sangat berbahaya. Sebelum seorang pun dapat bereaksi, bola meriam bertatahkan sihir, yang bergerak dengan kecepatan tinggi, menghantam mesin bertatahkan sihir di buritan kapal perang pengawal dengan akurasi yang tak tertandingi. Sistem tenaga kapal perang pengawal sebagian besar hancur, sehingga menghilangkan kemampuannya untuk bergerak bebas. Sementara itu, Gut, yang telah terlepas dari kabel logam, dengan sembarangan menyesuaikan posisinya dan melewati kapal perang pengawal, tiba pada jarak kurang dari 500 meter dari Red Maru. Satu-satunya senjata utamanya sudah diarahkan ke ruang kendali utama Red Maru, seperti pistol yang ditekan ke kepala sandera. Di sisi lain, semua orang di kapal perang pengawal tercengang, tak tahu harus menggambarkan perasaan mereka saat itu. Rasa terkejut dan sedikit kengerian muncul bersamaan. Kapal perang bobrok bermandikan sihir ini terlalu menyeramkan. Selesai. Gilo melepas sabuk pengamannya dan menyeka keringat tipis di dahinya. Sekarang, mencari uang itu susah banget. Gilo, bagaimana aku melakukannya dengan cukup baik? Kan saat itu, Xia Mingge masuk dari menara dan berkata sambil tersenyum. Biasa saja, ya seharusnya kau lebih akurat. 1 peluru berisi sihir seharusnya cukup untuk melumpuhkan 2 mesin kapal musuh, kata Gilo sambil merapikan rambutnya yang agak berantakan seperti sapu. Berdiri di samping, Xiao Hong memandang orang-orang aneh di depannya dan terpaksa mengambil sudut pandang yang berbeda. Jelas, orang-orang yang tampak bodoh ini tampaknya memiliki bakat dan kemampuan yang sangat tinggi dalam mengendalikan kapal perang berpola sihir. Xiao Hong, yang memiliki pemahaman mendalam tentang kapal perang berpola sihir, dapat dengan jelas melihat bahwa jika ada yang melakukan kesalahan atau gagal berkoordinasi dengan baik, mereka akan memisahkan ikubur mereka sendiri. Namun, hasilnya adalah kerja sama tim yang mulus bagaikan mesin. Bagaimana kau melakukannya? Xiao Hong bertanya lembut dari sudut. Kita sudah berlarian dengan Gut ini sejak kecil, sejak kita memakai celana selangkangan terbuka. Bahkan sebelum gigi kita tumbuh sempurna, kita sudah bisa mengoperasikan beberapa alat sihir dasar. Tak ada yang mengenal Gut, atau lebih tepatnya, kapal perang sihir, lebih baik daripada kita, mengerti, kata Gilo santai, lalu merapikan seragam militernya yang tak pas, mengencangkan tas sihirnya yang pang camping, dan dengan lantang memerintahkan, jangan menunggu lebih lama lagi, ayo kita bekerja. Waktuku tak banyak lagi. Begitu Jiro berteriak, semua kru di ruang kendali bergegas keluar, meninggalkan Xiao Hong sendirian di sana. Mereka tidak takut Xiao Hong akan melakukan apapun, sifat naif mereka kembali, dan tingkat kehati-hatian mereka sangat rendah. Tentu saja, Xiao Hong tidak berniat mengutak-atik apapun. Ia hanya duduk diam di kursi logam, memperhatikan layar yang menampilkan gambar statis, mengamati tindakan Jiluo. Ia berdiri di pintu palka, ekspresinya berubah-ubah antara terang dan gelap, sambil memberikan instruksi kepada bawahannya. 12 detik kemudian, saat Gut dan Red Maru berhasil berlabuh, palka terbuka, dan Gilo dan yang lainnya bergegas masuk ke Red Maru. Seketika, bagian dalam menjadi kacau balau, ayam-ayam beterbangan dan guk-guk-guk-guk menggonggong, seperti musang yang memasuki kandang ayam. Gilo berteriak keras untuk menjaga ketertiban, tetapi tidak berhasil. Xia Mingge dan yang lainnya juga bingung. Mereka ingin memasang ekspresi garang, tetapi wajah imut alami mereka justru membuat ekspresi garang mereka terlihat konyol. Rasanya seperti keajaiban bisa merampok 4 atau 5.000 koin emas sekaligus. Apa mereka bisa lebih bodoh lagi, gumam Xiao Hong dalam hati, lalu mengalihkan pandangannya ke pemandangan di luar jendela, tak sanggup lagi memandang. Sekarang,
Xiao Hong memiliki pemahaman yang jelas tentang orang-orang ini. Bakat dan kebodohan mereka hidup berdampingan, dan keduanya sangat berbeda. 5 menit telah berlalu, dan aula utama Red Maru masih kacau balau. Jeritan ketakutan, teriakan konfrontasi, dan suara benda pecah terus terdengar di telinga Xiao Hong. Xiao Hong mendesah pelan, lalu melirik topeng putih bersih dan pakaian pang camping yang teronggok begitu saja di atas meja logam di depannya. Akhirnya, ia perlahan bangkit, mengambil topeng dan pakaian pang camping itu, lalu berjalan cepat keluar. Rencananya adalah untuk membantu para idiot ini, karena Xiao Hong punya firasat bahwa jika mereka membiarkan keadaan terus seperti ini, mereka tidak akan bisa mendapatkan 1 koin emas pun sampai besok sore. Sementara itu, di aula utama Red Maru, kekacauan terus berlanjut. Di satu sisi panggung, Kapten Red Maru berdiri dengan tangan di belakang kepala, tatapannya penuh keganasan saat ia menatap Gilo, Xia Mingge, dan yang lainnya yang juga berdiri di atas panggung. Di bawah panggung, perusahaan Garda Nasional gugus bintang Desai dan awak Gut terkunci dalam kebuntuan, tidak ada pihak yang mau menyerah. Kami di sini untuk mencari uang, bukan untuk membasmi orang. Cepat, tenangkan semuanya, geram Gilo kepada Kapten Red Maru, tetapi kata-katanya sama sekali tidak memberi efek jera. Jangan pernah pikirkan itu, jawab Kapten Red Maru dengan tegas. Bang! Tepat saat Kapten Red Maru memberikan respons itu, sebuah tembakan tiba-tiba terdengar dari salah satu pintu masuk aula. Sesaat kemudian, kepala sang kapten hancur berkeping-keping, dan ia jatuh bersimbah darah. Diiringi suara tembakan dan Kapten Red Maru yang tergeletak bersimbah darah, aula yang tadinya riuh mendadak sunyi. Bahkan Gilo yang histeris pun tak bisa berkata-kata. Membasmi adalah sesuatu yang jarang dilakukan Gilo. Menatap ke arah datangnya suara tembakan, Xiao Hong yang mengenakan topeng putih dan pakaian pang camping, berdiri di depan pintu sambil memegang pistol berpola sihir berwarna putih keperakan di tangannya. Pistol berpola sihir ini adalah sesuatu yang Xiao Hong temukan secara acak di celah spasial. Selain dibuat dengan sedikit lebih halus, pistol ini tidak memiliki fitur yang jelas. Meskipun Xiao Hong mengenakan topeng, Jiro langsung mengenalinya karena topeng, pakaian pang camping, dan rambut putihnya yang berantakan semuanya berasal dari kapal Gut. Siapa lagi kalau bukan Xiao Hong? Namun, saya tidak pernah menyangka Xiao Hong akan datang ke sini. Bos, Xia Mingge menatap Xiao Hong dan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata itu. Jangan salah paham, bos yang dipanggilnya bukanlah Xiao Hong, melainkan pakaian milik Xiao Hong, yang ditinggalkan oleh kapten aslinya, yang kini telah tiada. Siapa bilang kita di sini bukan untuk membasmi orang? Xiao Hong tak kuasa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata itu. Nada suaranya muram dan dingin, menampakkan sifatnya yang kejam, seketika memenuhi seluruh aula utama dengan suasana mencekam. Setelah berbicara, Xiao Hong mengambil pistol berpola sihir dan melangkah selangkah demi selangkah menuju panggung pertunjukan. Langkahnya santai dan memberikan rasa tenang. Namun, di balik ketenangan ini, terpancar aura dan niat membasmi yang tak tertandingi Jiluo. Melihat Kapten Red Maru terbaring berlumuran darah, wajah semua orang di aula utama memucat-pucat pasi. Tak seorang pun berani berteriak atau bersuara, karena takut menarik perhatian Xiao Hong. Sesampainya di panggung, Xiao Hong dengan santai mendorong Jiro yang kebingungan ke samping, lalu berdiri di tengah panggung dengan pistol berpola sihir di tangannya. Dengan sopan santun yang sempurna, ia membetulkan pola sihir megafon di depannya dan berkata dengan lembut, "Senang bertemu kalian semua di sini. Kami di sini untuk mengadu nasib. Jika kalian bekerja sama, kami tidak akan membasmi kalian, tetapi jika kalian menolak, satu-satunya jalan adalah kematian." Tak seorang pun bereaksi dari bawah panggung. Semua orang pucat pasi, menatap Xiao Hong. Mereka tak bisa melihat wajah atau ekspresi Xiao Hong, tetapi mereka bisa merasakan aura yang berbeda dari Jiluo. Aura ini dipenuhi dengan niat membasmi, membuat orang-orang merinding. Tuan-tuan, silakan letakkan senapan berpola sihir kalian selagi saya bicara. Melakukan hal itu sangat tidak sopan. Xiao Hong melirik sekilas ke arah para penjaga desai di bawah panggung, wajah mereka waspada, senjata mereka semua terarah ke arahnya, lalu berkata dengan tenang. Namun, puluhan orang di depan mereka semuanya adalah prajurit reguler Persatuan Berbabaru. Meletakkan senjata dan menyerah di hadapan penjahat adalah hal yang tabu dalam militer. Kalian preman, kalian ingin kami meletakkan senjata? Tidak mungkin, kata seorang petugas tiba-tiba. Puff, puff, puff. Tepat saat orang-orang itu mengucapkan kata-kata tersebut, dengan lambaian lengannya yang pelan, puluhan bilah pedang Qian, yang sepenuhnya terbuat dari kekuatannya sendiri,
melesat keluar dengan akurasi yang luar biasa, menghantam tubuh para prajurit New Berba ini dan membelah mereka menjadi dua sebelum mereka jatuh diam-diam ke tanah. Ah! Tepat ketika puluhan prajurit Sangbang itu jatuh ke tanah, seorang perempuan pemalu akhirnya tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Namun, sesaat kemudian, ia menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca ketakutan. Sedangkan yang lainnya, mereka hanya menutupi kepala dan berjongkok di samping meja makan berhias. Dibandingkan dengan Gilo dan yang lainnya yang ketakutan dan riuh, pria bertopeng di depan mereka jelas jauh lebih mengerikan. Bahkan wajah Gilo menunjukkan kilatan kengerian. Faktanya, meskipun mereka bajak laut luar angkasa, mereka tidak pernah sebrutal ini, membasmi orang semudah menginjak semut. Seperti yang baru saja kukatakan, menolakku sama saja dengan mati, dan aku orang yang menepati janjiku. Xiao Hong sedikit merapikan kerah bajunya yang pangkemping dan berkata dengan tenang lagi, pertama, perkenalkan diri. Nama keluargaku Bai, dan kau boleh memanggilku sesukamu. Sekarang, tolong bekerja sama dan beri label namamu pada semua koin emas, token emas anonim, dan barang berharga lainnya, lalu masukkan ke dalam kantong hitam milik orang-orang ini. Dan juga, kepada mereka yang bersembunyi di sudut-sudut Red Maru, kukatakan bahwa dalam 10 menit, aku akan melakukan pembantaian di semua area kecuali aula utama. Kuharap mereka berpikir 2 kali. Setelah mengucapkan setiap kata dengan jelas, Xiao Hong sedikit mengangkat satu jari dan menunjuk ke depan, niatnya cukup jelas. Di sisi lain, para anggota bajak laut orang-orangan sawah saling bertukar pandang dan merasa bahwa perintah Xiao Hong tidak salah ataupun berbahaya, jadi mereka semua mengikutinya. Setelah serangkaian aksi Xiao Hong, kali ini orang-orang ini mengambil uang mereka jauh lebih cepat dari sebelumnya. Mereka memasukkan koin emas, dan bahkan barang-barang lainnya ke dalam kantong plastik atau amplop bertuliskan nama mereka, lalu menyerahkannya kepada kru orang-orangan sawah. Sementara itu, para penumpang Red Maru yang tersebar di berbagai sudut juga terpaksa memasuki aula utama setelah mendengar kata-kata Xiao Hong. Berdiri di samping Xiao Hong, Ji Luo memperhatikan kantong hitam itu terisi dengan cepat, mulutnya hampir menganga. Seumur hidupnya, ini pertama kalinya ia melihat orang-orang ini begitu mudah menyerahkan uang mereka. Tak hanya Gilo, kru lainnya pun ikut bergembira. Uang sebanyak itu cukup untuk mereka nikmati dalam waktu lama, dan mereka juga bisa memperbaiki good. Sebaliknya, Xiao Hong tetap tanpa ekspresi, hanya meletakkan tangannya di depan dada, memegang pistol berpola sihir perak. Ia tampak sangat tenang, bahkan sopan, sehingga sulit dipercaya bahwa pria bertopeng ini adalah ibel ganas dan haus darah yang sama dari 6 bulan lalu. Setengah jam kemudian, awak orang-orangan sawah kembali membawa barang rampasan mereka, meletakkan kantong-kantong berisi koin emas, dan bahkan perhiasan berharga di depan Xiao Hong. Bos, semuanya sudah dihitung. Perkiraan kasarnya sekitar 100.000 koin emas, kata Xia Mingge bersemangat sambil mendekati Xiao Hong. Soal bagaimana memanggilnya, untuk saat ini kita panggil saja begitu. Selama ada uang yang bisa dihasilkan, apapun boleh. Apa mendengar ini, Xiao Hong tak kuasa menahan diri untuk berseru, nadanya dipenuhi nada ketidakpuasan sedikit sekali. Kata-kata Xiao Hong membuat Ji Luo dan yang lainnya tercengang. Ya ampun, 100.000 koin emas. Itu 10 kali lipat dari yang mereka harapkan. Mereka tak pernah menyangka pria berambut putih ini akan mengeluh kalau itu tidak cukup. Apa kau bercanda? Kita sudah sejauh ini, hanya untuk menyadari bahwa kalian semua tidak tulus sama sekali. Xiao Hong sedikit mengalihkan pandangannya ke aula utama yang luas, nadanya yang tenang perlahan berubah muram. Melihat orang-orang kaya di bawah panggung yang sedang memegangi kepala, mereka langsung terkejut dan tak berani menatap mata Xiao Hong. Kaki mereka sudah mulai gemetar. Kapten Bai, hanya ini yang kami punya. Sisanya adalah koin emas terdaftar, Anda tidak akan membutuhkannya, kata seorang penumpang yang berani dengan takut-takut kepada Xiao Hong. Oh, Xiao Hong meliriknya dan bersuara pelan dan tenang, lalu melanjutkan, kalau begitu, kurasa kita perlu bermain sedikit dengan semua orang. Pernahkah kau mendengar tentang permainan roulette? Setelah mengatakan itu, Xiao Hong perlahan mengulurkan tangan dan menarik revolver berpola ajaib dari pinggang Afu, lalu mengeluarkan 5 peluru berpola ajaib di depan semua orang. Melihat ini, Afu merasa sedikit lega. Jelas Xiao Hong masih memiliki sedikit kebaikan dalam dirinya, karena ia tahu betul bahwa revolver berpola sihirnya hanya memiliki 5 peluru. Bagi yang lain, tampaknya hanya ada 1 peluru tersisa di pistol itu, tetapi sebenarnya kosong. Namun, para penumpang Red Maru tidak menyadari bahwa revolver berpola sihir itu kosong.
Ketakutan terpancar di mata mereka saat mereka membuang kelima peluru berpola sihir itu. Mereka sepertinya sudah tahu apa yang sedang direncanakan pria bertopeng itu. Klik, saat Xiao Hong menutup revolver dengan pola sihirnya, suara lembut bergema di seluruh aula utama yang luas, menyebabkan hati para penumpang sedikit bergetar. Sekarang aku akan mengundang 5 orang yang paling sedikit berkontribusi untuk maju dan bermain game ini bersamaku, kata Xiao Hong sambil melirik sekilas ke arah kru bajak laut di belakangnya. Coba hitung dan temukan 5 orang yang paling sedikit berkontribusi. 12 menit kemudian, Xiao Hong memegang sebuah daftar di tangannya dan di sampingnya ada 5 pria berpakaian mewah dengan berbagai usia, sebagian setengah baya dan sebagian lagi pria muda berusia 20-an. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua karena sangat beruntung terpilih untuk bermain roulette ini bersama saya. Aturannya sederhana, saya akan menembakkan satu tembakan ke arah kalian masing-masing dan melihat siapa yang paling beruntung, ujar Xiao Hong dengan kewibawaan yang tak tertandingi. Sikap dan tindakannya sama sekali tidak menunjukkan kekejaman, bahkan memancarkan aura aristokrat, membuatnya mustahil untuk menghubungkannya dengan Xiao Hong di masa lalu. Namun, tindakannya adalah hal yang sama sekali berbeda. Sambil berbicara, Xiao Hong perlahan mengangkat pistol ajaib berbentuk revolver di tangannya dan mengarahkannya ke seorang penumpang paruh baya di panggung pertunjukan. Melihat penumpang setengah baya itu, menatap moncong senjata yang gelap dan memperhatikan jari Xiao Hong perlahan bergerak ke arah pelatuk, dahinya sudah basah oleh keringat, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Tunggu, tunggu. Pelancong paruh baya itu akhirnya tak kuasa menahan diri di kamarku. Di dalam koperku, ada 2 Black Jade berkualitas sangat tinggi, senilai 10.000 koin emas. Lepaskan aku. Seharusnya kau bilang begitu tadi. Xiao Hong perlahan mengangkat revolvernya yang berpola sihir, lalu mengedipkan mata ke arah seorang anggota kru, memberi isyarat agar ia membawa penumpang paruh baya itu mengambilnya. Ia kemudian memanggil orang ke-6 terakhir untuk menggantikan penumpang paruh baya itu. 1 jam berlalu, dan para penampil di atas panggung telah berganti tangan berulang kali. Dengan nyawa taruhannya, para pedagang kaya Red Maru tak bisa lagi menahan diri atau bersikap asal-asalan. Mereka menawarkan sebanyak mungkin, daripada mempertaruhkan nyawa untuk bermain-main dengan Xiao Hong. Berdiri di samping Xiao Hong, Ji Luo menatap dengan mata terbelalak saat koin emas dan barang-barang berharga di bawah satu per satu, totalnya mencapai beberapa juta koin emas. Ia merasa pusing dan pandangannya kabur. Darah panas mengalir deras ke otaknya, membuat pipinya memerah. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, Gilo maupun orang lain belum pernah melihat begitu banyak koin emas yang ditumpuk. Gilo pun menyadari betapa besarnya perampokan itu. Semua kerja kerasnya sebelumnya telah dirampas oleh orang lain yang memperlakukannya seperti pengemis. Coba hitung, berapa total koin emas yang kita peroleh? Xiao Hong memberi instruksi pada Xia Mingge. Oh, Xia Mingge menjawab dengan gembira, lalu memeriksa daftarnya sejauh ini, totalnya 5,42 juta emas. Xiao Hong tidak menjawab, ia malah mengangkat tangannya lagi dan mengarahkan revolver ke arah penumpang di sebelahnya. Tuan Bai, saya benar-benar tidak punya uang lagi. Semua uang saya adalah milik Anda. Sisanya atas nama saya dan disimpan di rekening deposito emas. Anda boleh mengambilnya jika Anda mau. Penumpang itu buru-buru mengangkat tangannya, matanya dipenuhi ketakutan. Klik, saat Xiao Hong menarik pelatuknya, suara renyah terdengar, tetapi pelurunya tidak meletus. Sayangnya, kau tidak menang. Sekarang kau boleh pergi, kata Xiao Hong, lalu mengarahkan revolvernya ke penumpang lain dan menarik pelatuknya, tetapi tembakannya lagi-lagi kosong. Saat ia mengarahkan kru untuk mengirimkan koin emas ke Gut, ekspresi Afu tetap tidak berubah, karena ia tahu betul bahwa tidak ada satu peluru pun yang tersisa di senjata ajaib berbentuk revolver itu. Bang! Tepat saat Afu memikirkan ini, sebuah tembakan terdengar, dan kemudian di samping Xiao Hong, seorang penumpang tertembak di kepala dan jatuh ke genangan darah. Melihat ini, ekspresi Afu berubah drastis. Bukankah pistol ajaib revolver itu kehabisan peluru? Menatap revolver dengan pola-pola sihir di tangan Xiao Hong, gumpalan asap hijau mengepul darinya, dengan jelas menandakan bahwa itu adalah peluru yang terbentuk dari kekuatan Xiao Hong. Ini, Afu tak kuasa menahan diri untuk berpikir. Ia sempat berpikir Xiao Hong masih punya sedikit belas kasihan, tapi kini ia salah. Kesan paling langsung yang diberikan Xiao Hong kepada Afu adalah ia berdarah dingin. Bahkan, dilihat dari perkembangan kru bajak laut, hanya dengan melakukan ini mereka dapat membangun otoritas absolut dan menimbulkan rasa takut. Jika mereka membiarkan mereka semua pergi, efek penggunaan metode yang sama di lain waktu akan sangat berkurang. Seiring waktu,
Setelah kabar tersebar bahwa hanya ada 5 peluru di pistol ajaib revolver, trik ini tidak akan berhasil lagi. Sedangkan Xiao Hong sendiri, setelah membasmi begitu banyak warga sipil, apakah dia hanya peduli pada satu orang saja seperti ini? Di bawah panggung, menyaksikan seorang pria kaya jatuh ke genangan darah, semua orang merasa gelisah. Nama bajak laut orang-orangan sawah terpatri kuat di benak mereka saat itu. Selamat, kau menang lotre. Xiao Hong melirik Taipan yang terbaring di genangan darah dan berkata lembut. Kemudian ia memerintahkan Xia Mingge untuk menghancurkan semua pola sihir pemantau di Red Maru lalu pergi. Tepat saat Xiao Hong memberi perintah ini, Jiluo menoleh ke belakang. Ia sudah mengambil sekantong besar koin emas dan membawanya ke arah Gut. Namun, sesaat kemudian, ia mendapati Xiao Hong mencengkeram kerah belakangnya dan mengangkatnya tepat di depannya. Apa kau benar-benar akan pergi begitu saja? Tanya Xiao Hong dingin, menatap mata Jiluo yang berbinar. Lalu apa lagi yang bisa dilakukan? Tanya Gilo sambil tersenyum, seolah muncul tiba-tiba. Dasar bodoh, apa aku harus mengingatkanmu? Apa gunanya sedikit uang barang berharga yang sebenarnya ada di kapal perang pengawal? Xiao Hong menatap penampilan Jiluo yang naif dan berkata dengan sedikit tidak sabar. Kapal fregat ada apa di sana? Tanya Gilo, wajahnya penuh kejutan. Ada pasukan dan tanda pertempuran di sana. Kapal Gut dalam kondisi yang memprihatinkan. Tidak bisakah kalian mengambil bagian-bagian dari kapal perang pengawal dan memindahkannya ke Gut? Kata Xiao Hong dengan nada muram. Oh, ya, kok aku nggak kepikiran? Mata Gilo tiba-tiba berbinar, dan dia memasang ekspresi tersadar. Karena kamu sudah tahu, ayo pergi, kata Xiao Hong sambil mendorong Jiluo ke depan. Setelah beberapa jam kerja yang sibuk, gudang-gudang Gut terisi dengan emas, perak, dan bahkan bagian-bagian dari berbagai kapal perang berpola ajaib yang sekitar 80% baru. Lebih dari 100 awak kapal Gut, termasuk Gilo, melihat kekacauan di gudang, termasuk makanan yang dicuri dari Red Maru, dan mata mereka berbinar dengan cahaya tak berujung. Beberapa anggota kru bahkan menculik beberapa juru masak dari Red Maru dan mengirim mereka ke dapur untuk memasak. Hanya bajak laut Scarecrow yang akan melakukan hal yang tidak biasa seperti itu. Akan tetapi, Xiao Hong tidak ambil pusing dan hanya melemparkan topeng serta pakaian pang camping itu ke meja logam di ruang kontrol. Sekarang ayo kita mulai membagi rampasannya. Xiao Hong menoleh sedikit, memfokuskan pandangannya pada Jiluo, bahkan Xia Mingge dan yang lainnya. Membagi harta kurasa kita lupakan saja. Kita bisa berbagi uangnya, kata Gilo sambil tersenyum dan melambaikan tangan. Kau boleh ambil bagianmu sesukamu, tapi aku yang ambil bagianku. Sesuai kesepakatan kita, kau bisa dapat sekitar 10.000 koin emas per perampokan. Aku beri 100.000, sisanya milikku, kata Xiao Hong tenang. Apa? Mendengar ini, Jiro meledak. Lebih dari 5 juta koin emas akan diambil oleh Xiao Hong. Ini akan menjadi kematiannya. Tidak mungkin. Kita sudah berusaha, uangnya tidak bisa dibagi-bagi seperti ini. Kau menolakku? Xiao Hong sedikit mengalihkan pandangannya ke Jiluo, ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. Melihat ekspresi dan kata-kata Xiao Hong, Jiluo tiba-tiba merinding. Ia merasa seperti pernah mendengar kata-kata ini di suatu tempat sebelumnya. Benar, itu di Red Maru. Mereka yang menolak orang ini pada dasarnya semuanya terbasmi. Yang lebih penting, tidak ada seorang pun di sini yang sebanding dengan Xiao Hong, dan itulah masalah yang paling krusial. Siapapun yang memiliki kekuatan absolut tampaknya memiliki suara absolut. Bukan penolakan, aku cuma mau ngingetin kamu kalau masih ada biaya penyelamatan jiwa. Gilo langsung panik, lalu menjawab dengan gemetar. Tidak apa-apa, kalau bukan penolakan, berarti sudah sepakat. Xiao Hong mengalihkan pandangannya, lalu menatap kru lainnya, dan melanjutkan, kalau begitu aku bisa mengalokasikan uang ini sesuai keinginanku. Setelah dikurangi biaya penyelamatan nyawa, masih ada lebih dari 5 juta koin emas tersisa. Aku akan menggunakan uang ini untuk mendapatkan Gut dan bahkan bajak laut Scarecrow. Aku ingin tahu apa niat kalian mulai sekarang, akulah kaptennya. Mendengar ini, para awak kapal saling bertukar pandang bingung, tidak menyangka Xiao Hong akan mengambil keputusan seperti itu. Hei, apa yang kau lakukan? Apa kau terang-terangan ingin merebut kekuasaanku? Mendengar ini, Gilo akhirnya tak bisa diam lagi. Siapapun yang mengakui saya sebagai kapten mereka akan berhak mendapatkan bagian dari 5 juta koin emas saya, dan saya akan mendapatkan lebih banyak lagi di masa mendatang. Xiao Hong sama sekali tidak menghiraukan Jiluo. Ia sangat membutuhkan identitas, dan menjadi kapten kru bajak laut kecil jelas merupakan pilihan yang tepat. Yang lebih penting, mereka semua adalah orang Lord Aeron.
Saya setuju. Saya mendukung itu. Titik titik titik. Saat Xiao Hong mengucapkan kata-kata ini, semua anggota kru tidak lagi ragu dan mengungkapkan pendapat mereka. Hei, apa yang kau lakukan? Apa kau mencoba mengkhianatiku? Geram Gilo saat melihat kejadian ini. Mengikutimu berarti kemiskinan, mengikuti Tuan Bai berarti kehidupan yang baik, jadi siapa yang akan memilihmu? Balas Jessie Lo tanpa ragu. Kita tumbuh bersama, bagaimana bisa kau begitu tidak setia? Lanjut Gilo. Loyalitas oke, kami sudah memilihmu sebagai kapten, maukah kau menerima pekerjaan itu? Lanjut Afu. Mendengar kata kapten, Gilo merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya dan segera menggelengkan kepalanya. Itu menyelesaikan masalah, kan? Kalau kamu tidak melakukannya, Tuan Bai yang akan melakukannya, jadi wajar saja kalau kita pilih dia. Lagi pula, kita dibayar untuk itu, jawab Xia Mingge. Setelah tersadar sejenak, Gilo segera menerimanya. Senang sekali Xiao Hong menjadi kapten, siapa tahu, orang ini mungkin akan mati dalam 3-5 minggu. Dengan pemikiran itu, Gilo segera tersenyum lebar dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Kalau begitu saya juga mendukung Tuan Bai sebagai kapten. Bagus sekali. Xiao Hong menjawab dengan sederhana, lalu duduk di kursi kapten tanpa ragu-ragu. Menghadapi tindakan Xiao Hong, kru lainnya tidak bereaksi aneh. Hanya mata emas mereka yang kecil dan cerah menatap Xiao Hong penuh harap, tujuan mereka terlalu jelas. Xiao Hong tidak berhenti di situ, dan langsung memberi instruksi setiap orang dapat mengambil 10.000 koin emas sebagai uang saku. Begitu Xiao Hong mengatakan ini, ruang kontrol yang bobrok itu meledak dalam sorak-sorai. Sejujurnya, tabungan maksimal bajak laut Scarecrow selama kurang lebih 1 dekade terakhir hanya berjumlah 10.000 koin emas. Setelah memberi setiap orang 10.000 koin emas, kita masih punya lebih dari 4 juta koin emas. Kita perlu pergi ke pasar gelap yang lebih besar untuk memasok dan memperbaiki kapal perang berpola sihir itu. Apa ada tempat bagus untuk dituju? Tanya Xiao Hong kemudian. Ada pertanyaan? Tentu saja, kita harus pergi ke Bintang Yaosen di gugus Bintang Desai. Itu praktis zona tanpa hukum. Seluruh planet ini adalah pasar gelap raksasa, tempat berkumpulnya segala macam orang. Yang lebih penting, dengan cukup uang, kita bisa mendapatkan apa saja, kata Gilo tanpa ragu. Jadi, kamu cukup familiar dengan tempat itu? Tanya Xiao Hong kemudian. Benar sekali, saya pelanggan tetap di sana, kata Gilo sambil menepuk dadanya. Kau pelanggan tetap, memang. Tapi kau tidak membeli apa-apa. Aku ingat terakhir kali kau berencana mengganti meriam utama, tapi harganya 500.000 koin emas. Kita tidak punya sebanyak itu. Akhirnya, kita hanya membeli 3 peluru meriam berpola sihir termurah, kan? Afu melirik Gilo yang sok benar dengan jijik dan mengatakan yang sebenarnya. Pada dasarnya, status bajak laut orang-orangan sawah di Bintang Yaosen mirip dengan semut kecil. Xiao Hong tidak tertarik dengan masa lalu tragis bajak laut Scarecrow dan segera memerintahkan Gut yang bobrok untuk menuju gugus Bintang Desai. Adapun Red Maru dan kapal perang pengawalnya di jalur pelayaran, mereka tetap sendirian dalam kehampaan, menunggu penyelamatan. Tak dapat disangkal, Gilo memang kejam. Penjarahan kapal perang pengawal itu sungguh tidak manusiawi. Dengan bantuan para awak kapal, mereka tak hanya membongkar total sistem komunikasi, sistem deteksi, sistem navigasi, dan sebagainya, tetapi juga merampas panci logam yang relatif baru di dapur. Gilo, yang hampir putus asa mencari uang, dan awak kapal lainnya melihat semuanya baik-baik saja. Kalau saja Xiao Hong tidak kehilangan kesabarannya, orang-orang ini hampir saja menculik beberapa prajurit wanita yang menarik juga, dan menjadikan mereka istri mereka sekawanan belalang. Sang kapten sendiri hampir menangis. Ia ingin melawan, tetapi menyadari bahwa meskipun kelompok orang itu agak kurang cerdas, mereka semua adalah petarung yang luar biasa tangguh, jumlahnya tak terhitung dan kira-kira setara dengan Grandmaster. Aku tidak tahu kenapa, bahkan dengan tingkat kendaliku pada level ini, aku masih dalam keadaan yang menyedihkan. 3 hari berlalu dalam sekejap mata, dan Gut, yang telah menyusup ke gugus Bintang Desai, akhirnya menyeret lambungnya yang rusak ke sistem Bintang Yaosen. Melihat sekeliling, seluruh tata surya Yaosen tampak kacau, tetapi juga luar biasa ramai. Kapal perang dan kapal pengangkut berpola sihir, beberapa tua dan beberapa baru, datang dan pergi tanpa henti, dan pelabuhan antariksa berbagai ukuran yang tampak bobrok dapat dilihat di mana-mana. Perasaan paling intuitif yang diberikannya adalah seperti serangkaian toko serba ada yang kosong, sepenuhnya dikendalikan oleh berbagai kekuatan besar. Perlu diketahui bahwa beberapa perlengkapan darurat sering dijual di sini dengan harga 10 kali lipat harga pasar. Wah, aku kembali lagi. Aroma yang familiar itu sungguh menyegarkan.
Gilo berdiri di luar jendela pandang dengan tangan di saku, memandangi pemandangan yang kacau balau itu dengan ekspresi gembira. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Namun, Xiao Hong sama sekali tidak menyukai tempat ini. Sebenarnya, hal ini sebagian besar disebabkan oleh pendidikan dan didikan yang ia terima sejak kecil. Seperti kata pepatah, Xiao Hong lebih suka tempat yang tenang. Setelah berlayar selama 20 menit, menghindari satu demi satu kapal berpola sihir yang megah, penampakan bintang Yao Shen akhirnya terungkap. Namun, dari kehampaan, seluruh planet tampak kacau, dengan logam abu-abu, pepohonan hijau, dan samudera biru yang terjalin tak beraturan. Atmosfernya juga abu-abu keruh, dan udaranya sangat buruk dalam hal kesegaran. Sungai-sungai yang bercabang dari satu benua ke benua lain kini berwarna-warni dan tak lagi jernih. Rencananya sudah selesai. Tujuan utamanya adalah memperbaiki Gut, dan tujuan kedua adalah mendapatkan perlengkapan yang diperlukan. Apakah Jiluo punya tempat bagus untuk dikunjungi? Tanya Xiao Hong pada Jiluo. Itu kota Haina, kota terbesar di bintang Yao Shen. Semuanya di sana cukup lengkap, dan ada juga pabrik reparasi kapal perang berpola sihir khusus, meskipun biayanya sangat tinggi, jawab Gilo. Baiklah, ayo kita ke sana, kata Xiao Hong pada Jiluo, yang masih menjabat sebagai wakil kapten pertama. Kota Haina, yang terletak di belahan utara bintang Yao Shen, sangat luas, hampir seukuran prefektur. Tentu saja, seluruh kota tidak memiliki perencanaan apapun, semua bangunan dibangun di manapun mereka mau, sepenuhnya sembarangan. Selain itu, tidak ada hukum, tidak ada polisi, dan tidak ada pejabat. Yang ditegakkan di sini adalah hukum rimba yang paling primitif, di mana yang kuat dihormati. Satu-satunya batasan adalah aturan perdagangan. Anda harus mematuhi aturan di sini, seperti tidak merampok toko, jika tidak, Anda akan dikucilkan sepenuhnya. Ini juga untuk menjaga ketertiban umum di sini. Segera setelah dibersihkan oleh atmosfer, Gut perlahan mendarat di area berlabuh kapal di barat laut kota Haina, dikelilingi oleh pabrik perbaikan kapal. Tanpa registrasi kapal yang tepat, terutama untuk kapal perang berpola sihir, pabrik perbaikan kapal biasa tidak akan memperbaikinya. Mereka hanya bisa datang ke tempat-tempat seperti ini, itulah sebabnya bisnis di sini tentu saja cukup bagus. Saat Gut perlahan berlabuh di platform kapal, Xiao Hong, mengenakan topeng dan pakaian pang camping, memimpin krunya keluar dari berbagai palka. Kini, topeng putih bersih Xiao Hong telah dimodifikasi sedikit. Area di sekitar mata telah dicat merah, dengan garis air mata berdarah yang memanjang ke bawah, memberikan kesan menyeramkan. Sementara itu, Gilo, bersama beberapa awaknya, menuju ke pabrik perbaikan kapal bernama Black tepat di depan, seolah-olah kembali ke rumah. Betul, meskipun Gilo dulu sangat miskin dan tak punya uang, bukan berarti Gilo tidak suka berbelanja. Sekalipun tidak membeli apapun, melihat-lihat saja tidak masalah, dan itu salah satu hobi Gilo yang paling menyenangkan. Oleh karena itu, Jiluo cukup akrab dengan tempat ini. Dia tahu persis restoran mana yang memiliki keterampilan bagus dan mana yang buruk. Setelah menunggu sekitar 20 menit di dekat Gut yang bobrok, Xiao Hong dapat melihat dengan jelas bahwa Jiluo dan yang lainnya sedang membawa seorang pria tua berusia 60-an, yang tampak kotor dan wajahnya dipenuhi pelumas, kepadanya. Orang ini temanku bertahun-tahun lalu. Panggil saja dia Lao Kai. Kami sangat dekat, Jiluo memperkenalkan Xiao Hong sambil tersenyum. Jangan salah paham, aku hanya peduli pada uang, tidak ada yang lain. Dan kapan kau akan mengembalikan 800 koin emas yang kau pinjam terakhir kali? Pria tua yang dipanggil Kai tua itu melambaikan tangannya dan berkata. Kau akan mendapatkan uangmu, tapi kuharap kau bisa memperbaikinya sesuai keinginanku. Selain itu, kami punya beberapa suku cadang di gudang yang bisa kau ganti, kata Xiao Hong dengan tenang, menunjukkan sikap yang sangat sopan, dengan tangan di depan dada dan tubuh bagian atasnya tegak, memancarkan kesan yang sangat sopan. Melihat sikap Xiao Hong yang sopan, Kai tua agak terkejut. Aku tidak menyangka kru bajak laut orang-orangan sawah yang kecil akan memiliki orang seperti itu. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Xiao Hong tidak berbicara, tetapi hanya mencondongkan tubuh sedikit ke depan dan memberi isyarat tolong ke arah Gut, yang menunjukkan bahwa Gut dapat diperiksa dan rencana perbaikan dapat dirumuskan. Kai tua tidak banyak bicara, lalu masuk ke dalam dan mulai berkeliling, terus-menerus mengamati segala sesuatu. Guru, apakah Anda tidak perlu mencatat? Xiao Hong, yang mengikuti di belakang, bertanya dengan ragu-ragu ketika melihat Lao Kai hanya melihat sekeliling lalu pergi ke tempat berikutnya. Sebaliknya, Lao Kai mengetuk pelipisnya dengan jarinya, tersenyum, dan berkata dengan penuh percaya diri, otakku masih bekerja dengan sempurna. Sekarang aku bisa melihat bagian-bagian yang sudah kau siapkan.
Biar ku perjelas kalau kau membawa bagian-bagian bekas, kusarankan kau berhati-hati. Benda-benda itu punya masalah serius, lanjut Kaitua, seolah-olah sama sekali tidak menganggap serius bajak laut orang-orangan sawah. Tidak mengherankan jika Kaitua tidak dapat menahannya. Gilo sangat miskin sebelumnya, akan aneh jika ada orang yang menghormatinya. Namun, saat para kru membuka pintu gudang dengan kasar, mereka tertegun melihat ekspresi jijik Kaitua. Semua komponen yang ditumpuk di 6 gudang itu sekitar 80% baru. Namun, bukan itu yang mengejutkan Kaitua. Berdasarkan pengalamannya hampir sepanjang hidupnya, Kaitua dapat dengan mudah mengetahui bahwa benda-benda ini baru saja dicongkel dari kapal perang berpola sihir, karena masih berlumuran oli mesin. Lebih penting lagi, benda-benda ini untuk keperluan militer biasa, bukan milik kelompok tertentu, karena ditandai dengan nomor wilayah militer. Bagaimana kau bisa mendapatkan semua ini? Tanya Kaitua, wajahnya penuh keheranan. Kau tahu, mendapatkan peralatan dari pasukan reguler itu sangat sulit, kecuali kau mencurinya, tapi bagaimana mungkin hanya dengan satu kapal rusak ini? Kau pasti bercanda. Kaitua, teman tetaplah teman, tapi jangan lupakan aturannya. Barangnya sudah ada untukmu, pasang saja. Kami akan membayarmu berapapun harganya, jangan tanya dari mana asalnya, kata Gilo, akhirnya berhasil berpikir sejenak dan tidak mengungkapkan semuanya. Baiklah, kurasa aku hanya kepo. Kaitua terkekeh, lalu mengamati Xiao Hong dari atas ke bawah, merasa dia makin aneh. Dia tampak berbudaya dan beradab, tetapi dia bisa merasakan aura yang kuat terpancar dari Xiao Hong, yang sangat bertolak belakang dengan sikap sopan yang ditunjukkannya. Katakan padaku, berapa biaya untuk memperbaiki kapal perang berpola sihir ini? Tanya Xiao Hong sopan, sikapnya sangat elegan, sangat kontras dengan para awak kapal yang berpakaian aneh di belakangnya. Tergantung pada seberapa banyak perbaikan yang dibutuhkan, kata Kaitua, tatapannya tertuju pada Xiao Hong, nadanya tidak rendah hati ataupun sombong. Tidak perlu hiasan mewah, saya hanya berharap fungsi eskualnya bisa kembali ke 70 atau 80%, lanjut Xiao Hong. Dengan komponen-komponen ini, biayanya tentu akan jauh lebih rendah, mungkin sekitar 3 juta emas. Kaitua akhirnya mengulurkan 3 jari kotornya. Jika kesepakatan berhasil, setengah dari deposit akan dibayarkan, dan akan selesai dalam seminggu. Tidak akan ada kredit yang tersedia. Oke, Xiao Hong menjawab dengan cepat, lalu memberi isyarat kepada Xia Mingge untuk menyiapkan deposit dan menandatangani perintah perbaikan. Setelah semuanya beres, Jiluo dan Afu tiba di sisi Xiao Hong. Setelah beberapa hari, ia menjadi pengikut setia Xiao Hong. Kapten, kalau Good diperbaiki, kita semua akan tinggal di mana dan apa yang harus kita lakukan dengan benda tak berguna di buritan itu? Menurut Gilo, sebaiknya kita tinggalkan saja dia di planet ini. Kalau kita benar-benar merasa bersalah, kita bisa memerasnya beberapa dolar. Tidak baik membiarkannya terus-menerus di sini. Afu menghampiri Xiao Hong dan berbisik. Mendengar hal itu, Xiao Hong tiba-tiba teringat pada lelaki di buritan kapal yang pernah disebutkannya sebelumnya, lelaki yang tidak melakukan apa-apa selain makan, dan yang belum pernah ditemuinya sebelumnya. Bagaimana kau bisa bertemu dengan orang tak berguna itu di buritan kapal, dan mengapa kau tidak menghadapinya? Tanya Xiao Hong. Sama sepertimu, aku juga terjebak dalam keuntungan kecil dan sekarang aku tak bisa melupakannya. Sejujurnya, aku tak tahu kutukan macam apa yang telah menimpaku, keluh Gilo acuh tak acuh. Beberapa bulan yang lalu, kami menemukan kapsul penyelamat, lalu kami menemukan orang itu. Dia masuk tanpa sepatah kata pun, hanya diam di dalam kamar. Kami bilang kami harus menyingkirkannya. Kami tidak bisa begitu saja mendorongnya ke dalam kehampaan, dan kami tidak bisa begitu saja melihatnya kelaparan. Jadi, bolak-balik seperti ini. Afu memulai, tetapi tidak menyelesaikan kalimatnya. Mereka berdua saling memahami tanpa berkata sepatah kata pun. Intinya, kita masih terlalu baik. Kita harus belajar untuk kejam, membasmi tanpa ragu. Ya, membasmi tanpa ragu. Gilo mengedipkan mata dan bergumam pada dirinya sendiri. Ayo kita pergi, kita urus dia, gumam Xiao Hong dalam hati, lalu berjalan menuju buritan kapal. Di sisi lain, Gilo, yang terus-menerus mengancam, terkejut mendengar kata-kata itu. Sebenarnya tidak masalah membicarakannya, tetapi Gilo secara naluriah merasa agak enggan untuk benar-benar membasmi makhluk tak berguna itu. Lagi pula, jika orang lain yang mengatakan hal ini, Jiluo akan menganggapnya lelucon, tetapi jika Xiao Hong yang mengatakannya, maka ceritanya akan berbeda. Hei, aku cuma bercanda. Kau tak perlu membasminya, biarkan saja dia pergi. Jiro segera mengikuti Xiao Hong dari belakang, menasihatinya dengan ramah.
Xiao Hong sama sekali mengabaikan apa yang dikatakan Jiluo. Tak lama kemudian, Xiao Hong bersama Jiluo dan beberapa awak kapal lainnya tiba di buritan kapal, di pintu sebuah ruangan yang dingin dan gelap. Mengingat kondisi USS Good, kondisi kehidupan di buritan sangat buruk. Ini dia, berdiri di koridor berkarat, Afu menunjuk ke pintu besi berkarat dan berbisik. Xiao Hong tidak menjawab, tetapi perlahan mengulurkan jarinya dan mendorong pintu logam berkarat itu hingga terbuka. Detik berikutnya, yang muncul di hadapan Xiao Hong adalah sebuah ruangan dingin dengan hanya lampu redup dan jendela kecil. Sebuah meja logam sederhana diletakkan, dan seorang pria parubaya berambut coklat duduk di atasnya, lengan bawahnya bersandar di lututnya, tidak mengatakan sepatah kata pun, jenggotnya telah tumbuh panjang, dan dia tampak acak-acakan. Ciri tubuhnya yang paling mencolok adalah wajahnya yang sangat kasar, bahkan ada bekas-bekas sengatan matahari, tetapi dahinya seputih salju. Seseorang yang telah ditempa oleh pertempuran minimal adalah seorang jenderal atau lebih tinggi. Hanya dengan sekali pandang, Xiao Hong membuat penilaian yang sangat akurat tentang pria di hadapannya. Xiao Hong juga seorang prajurit, bahkan seorang jenderal di tentara reguler. Dua warna di wajahnya, dengan alis sebagai garis pemisah, jelas berasal dari topi seorang jenderal, karena pinggiran topinya berada di posisi yang tepat. Batas yang jelas seperti itu jelas merupakan tanda yang ditinggalkan oleh bertahun-tahun memimpin pertempuran dan memeriksa pasukan di planet-planet, karena bagian di atas pinggiran topi tidak terkena sinar matahari. Saat Xiao Hong mengamati dengan saksama, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir dalam hati, jantungnya berdebar kencang, dan tatapannya sedikit bergeser. Kalian semua keluar dulu, kata Xiao Hong tiba-tiba kepada Jiluo dan Afu tanpa peringatan. Hei, Bos Bai, santai saja. Lebih baik jangan membasminya. Biarkan saja dia pergi. Jiro memberi Xiao Hong instruksi lagi sebelum memimpin Afu dan beberapa kru keluar, lalu menutup pintu besi itu dengan hati-hati. Planet Fox, Grand Marshal Elf, sungguh suatu kehormatan bertemu Anda di sini. Xiao Hong berjalan melewati pria parubaya itu, dengan lembut menyeka debu dari jendela pandang dan menatap pemandangan di luar, berbicara dengan lembut. Di sisi lain, pria parubaya yang duduk di panggung logam, setelah mendengar kata-kata Xiao Hong, tiba-tiba mengubah raut wajahnya yang biasanya tenang, sedikit kewaspadaan terpancar di matanya. Ia kemudian menatap Xiao Hong, mata elangnya menampakkan raut wajah seorang prajurit. Siapa sebenarnya kau, tanya pria parubaya itu dengan suara berat. Dalam pandangannya, pria bertopeng di depannya benar-benar berbeda dari rekan-rekan bersel tunggal Gilo, dan ia bertanya-tanya dari mana pria ini berasal. Kurasa kau sama sepertiku, tipe orang yang membasmi tanpa ragu, kan, Komandan Elf, kata Xiao Hong sambil membelakangiku. Faktanya, tebakan Xiao Hong sepenuhnya akurat. Meskipun penampilannya acak-acakan dan janggutnya tak tercukur, pria di depannya tak lain adalah Elf, panglima tertinggi berpakaian merah dari negara inti Persatuan Asia, Gugus Bintang Rela, yang dikenal sebagai Planet Fox, yang pernah memimpin seluruh pasukan Gugus Bintang Rela. Pertempuran yang paling berjaya adalah ketika Uni Apen ini, meskipun memiliki keunggulan yang jelas, menyaksikan pasukannya hancur dalam waktu seminggu di sebuah planet penting. Jika Otto unggul dalam operasi armada antar bintang, maka Elf adalah rubah super di planet ini. Pada dasarnya, ia adalah pelatih kepala berbaju merah yang kualitasnya setara dengan Otto. Tentu saja, ketika Xiao Hong bertugas sebagai jenderal di Kekaisaran, dia, dalam arti tertentu, adalah seorang musuh. Kemudian, konon ia terlibat dalam upaya pembasmian Ratu Kerajaan Bintang 5, yang membuatnya terjerumus ke dalam masalah. Lalu Xiao Hong diasingkan ke Bintang Ibel, dan nasibnya masih belum diketahui. Tak disangka, setelah hampir 10 tahun, keduanya bertemu lagi di sini. Entah itu takdir atau tipuan, tak seorang pun tahu. Aku tidak menyangka kau mengenaliku. Siapa sebenarnya kau, tanya Elf lagi. Sudah kubilang, aku pembasmi yang kejam sama sepertimu. Bedanya, kau terbiasa memerintah orang lain untuk membantai, sementara aku biasanya melakukannya sendiri. Sambil berbicara, Xiao Hong sedikit menoleh, melepas topengnya, dan menampakkan senyum tipis. Namun, di balik senyum itu tersimpan makna yang dalam. Di sisi lain, mata Elf sedikit melebar ketika dia melihat wajah Xiao Hong, ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan yang tak berujung. Raja Ibel, Xiao Hong, aku tidak menyangka kau masih hidup. Kematian masih terlalu dini untuk mengatakannya. Bagaimana denganmu? Bagaimana kau bisa sampai di sini? Apakah kau diburu oleh ratu dan mencari tempat untuk menyembunyikan identitasmu? Tanya Xiao Hong dengan tenang. Bukankah kalian senasib? Kalian pasti lebih menderita lagi, mungkin diburu banyak orang dan menyembunyikan identitas kalian.
Elf tampak rileks dan tenang. Jika dia berada di gugus bintang rela dan Xiao Hong di Kekaisaran Futan, keduanya pasti akan saling bertarung saat bertemu. Tapi sekarang mereka berdua adalah orang-orang yang ditinggalkan oleh negara masing-masing, sesama korban yang senasib. Sama-sama, sama-sama. Tapi aku sedikit lebih pintar darimu. Mau sampai kapan kau bersembunyi di tempat ini untuk menghindari bencana? Xiao Hong dengan santai menggeser kursi dan berkata sambil tersenyum. Sejujurnya, keluargaku semua dibantai oleh ratu. Bagiku, hidup dan mati tak lagi jauh berbeda, kata elf sambil tertawa getir, matanya dipenuhi kesedihan. Tidak pernahkah kau memikirkan balas dendam? Xiao Hong melanjutkan pertanyaannya. Balas dendam aku tak berdaya, tidak sepertimu. Kau bisa bertarung dan membasmi. Aku hanya setingkat master. Di ketentaraan, aku hanyalah otak. Aku tak punya kekuatan militer dan tak berguna. Elf melanjutkan, dan jujur saja. Pembasmian ratu sebenarnya diatur olehku. Kenapa, tanya Xiao Hong balik? Karena, kekuasaan ratu terlalu besar. Ia otokratis, sewenang-menang, dan mengabaikan penderitaan rakyat jelata. Lembaga-lembaga inti menyebut hitam sebagai putih. Kuharap dengan melakukan ini, Federasi Asia dapat bangkit seperti Federasi Apenini, alih-alih tenggelam dalam dekadensi. Elf berkata dengan tenang, dan kegagalan seringkali harus dibayar mahal. Kegagalan sepertinya kamu belum mengalaminya, karena kamu masih hidup. Selama kamu masih hidup, tidak ada yang namanya kegagalan, jawab Xiao Hong. Hehe, elf tiba-tiba terkekeh dan mengangguk. Bisa dibilang mereka berdua dulunya musuh tak langsung, tapi di sini, semua yang disebut kebencian di masa lalu telah berubah menjadi senyuman saat bertemu. Bahkan, sampai batas tertentu, elf masih mengagumi Xiao Hong karena memimpin provinsi kecil Skyrim untuk berperang melawan kerajaan kebenaran sejati. Katakan padaku, apa yang membawamu ke sini? Elf akhirnya langsung ke intinya. 760.